Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, saya sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu Waalaikumsalam wassalamu ala warahmatullahi asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam yang berbahagia ini insyaallah malam terakhir kita bertemu ya dalam program kita yang insyaallah malam hari ini akan kembali kita mendapatkan insight baru ya dari Coach Rizal Muharram ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini ya kami ulang kembali merupakan malam terakhir pertemuan kita di Certified Islamic Educational Consultant. Insya Allah malam hari ini kita akan membahas perihal komunikasi efektif ya eh, sebagai konsultan pendidikan dan juga nanti akan ada program capture dan decision making. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu sebelum kita lanjut, Bapak Ibu kabarnya malam hari ini bagaimana? Sehat? Bapak Ibu peserta CYC malam hari ini bagaimana kabarnya? Sehat? Mohon dibantu Bapak Ibu ya kalau sehat boleh di chat di kolom komentar kita ya. Komen sehat 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 ya karena sebuah perkataan itu adalah doa ya. Karena ucapan adalah doa. Apalagi yang sempat viral tuh ya Bapak Ibu ya. Salah satu ya kita bilang selebgram di Medan ya kan. Sedang umroh ya kan. Kemudian dibilangnya sakit-sakit-sakit ternyata sakit betulan Allah. Itulah kekuatan kata ya, the power of word ya. Dan malam hari ini kita akan membahas itu juga insya Allah ya, bahwa kata-kata komunikasi itu sangat diperlukan bagi seorang pendidik ya. Bagaimana kita menyuruh anak didik supaya dengan apa namanya satu sebuah kalimat saja bisa mengerti ya. Iya, Masya Allah. Ya Bapak Ibu kalau Allah SWT peserta yang menjawab sehat baru 3-4 orang ya, beserta juga dengan Coach Rizal Muharram. Peserta yang lain bagaimana? Apakah sehat? Sehat ya? Ya, tentu yang kami harapkan Bapak Ibu semua di pertemuan malam terakhir ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang Allah SWT, Alhamdulillah, tak lupa kita mari bersama-sama kita bersolat kepada uswatun hasanah kita, role model kita Nabiullah Habibana Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Karena beliaulah yang telah mencontohkan bagaimana cara mengkomunikasikan sebuah eh, program atau mengkomunikasikan sebuah bahasa dari bentuk lisan maupun perkataan dan perbuatan. Beliau telah mencontohkan kepada kita bagaimana menyikapi suatu permasalahan yang baik dan yang buruk dengan kepala dingin. Ya, Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu yang Allah SWT, semoga yang hadir malam hari ini mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW nanti di yaumil kelak. Dan semoga kita berkumpul nanti di surganya Allah bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, malam hari ini nggak terasa ya. Insya Allah kita akan berpisah, tapi berpisah bukan untuk selamanya ya. Insya Allah ya. Insya Allah nggak belum selamanya ya. Malam hari ini kita berpisah di program CIC. Insya Allah malam ini terakhir dan nanti akan ada program-program berikutnya yang Insya Allah akan kami sounding sampaikan juga ke Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu menekan Allah SWT. Tak lupa juga kami ingatkan di pertemuan sebelumnya bahwa apa namanya bahwa di akhir pertemuan ini akan ada yang namanya pengerjaan asesmen ya. Asesmen nanti akan kami umumkan ya atau kami infokan di dalam grup insya Allah dan pengerjaan asesmen ini akan diberikan waktu tenggat waktunya estimasi sekitar 2 pekan ya. Nanti terkait dengan perkembangan boleh tanya dengan admin atau nanti di akhir informasi akan kami jelaskan kembali terkait dengan asesmen ini insya Allah. Baik, Bapak Ibu, rekan Allah SWT, sebelum kita memulai, mari sama-sama kita membuka dengan membacakan Ummul Quran, Suratul Fatihah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik.
Bapak Ibu, para ustadz ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini sudah siap belum kita kembali mendengarkan materi atau sharing session ya dari guru kita Coach Rizal Muharram. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk mendengarkan? Kalau siap, boleh dong dijawab siap. Ya Bapak Ibu, kalau siap boleh dibantu di kolom komentar. Siap, siap, siap. Baru satu orang dari Bapak Agus Nasirin. Yang lain Bapak Ibu. Baru 5 orang ya. Baru 5 orang Bapak Ibu. Peserta kita ada sekitar 17 orang ya. Yang lain mana Bapak Ibu suaranya? Ya, siap. Masya Allah Bapak dan peserta siap ya. Beda deh ya bahasa anak muda ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja kita akan beranjak ke materi yang sudah kita tunggu-tunggu. Ya, Bapak Ibu, karena malam ini yang terakhir biasa riskan dan rawan ya, bisa tertidur ya atau terpejam ya, maka kami himbau untuk sediakan minumnya ataupun kopinya dan snack-snacknya, insya Allah. Ya, semoga Bapak Ibu tetap bertahan ya nanti di akhir Zoom ya sampai selesai. Baik, saya mau sapa dulu pemateri kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Coach Rizal Muharram. Apa kabarnya Coach malam hari ini? Sehat Coach? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Satrina sehat, alhamdulillah. Ustaz gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat Coach. Lama nggak Alhamdulillah, bersua senang bisa. Coach ya. Sudah berapa pertemuan nggak berjumpa kita Coach dalam satu Zoom. Betul, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa sambung lagi silaturahmi ya, Iya, Ustaz ya. hadza min fadli Rabbi Coach ya. Alhamdulillah. Baik Coach, kita Amin, akan insya langsung Allah. masuk materi Coach ya. Ya. Baik, Baik Bapak Ibu, kami langsung saja persingkat ya. Karena tidak mau lama-lama lagi. Yang kita mau tunggu lama adalah pemateri, penyampaian dan diskusi. Ya. Langsung saja kita sambut pemateri kita yaitu Coach Sidil Muharram kepada Coach. Kami persilakan. Silakan Coach. baik. Syukron jazakallah khair buat Ustaz Satria Diwinata. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah yang terhormat Ketua Umum dari Perkumpulan Konsultan Pendidikan Islam Ustadz Agil Husin Abdullah Esos MPD CIEC yang kami hormati guru-guru kami di Perkumpulan Konsultan Pendidikan Islam Indonesia dari ada Ustadz Ade Solihin, SPD MPD CIEC, beliau Wakil Ketua Umum 1, dan yang berikutnya ada founder dari LPK Fakifidin, Ustadz Abdul Effendi, SPD MPD CIEC, dan yang kami hormati Ustadz Dr. Rahman Rudwi, Antara MPD ISD, selaku pakar dari manajemen lembaga pendidikan Islam. Dan yang saya hormati dan insya Allah Allah muliakan para peserta, Ustadz dan Ustazah daripada pelatihan konsultan pendidikan Islam Indonesia angkatan keempat
Mudah-mudahan apa yang diniatkan untuk mengikuti pelatihan ini dicatat sebagai sebuah amal soleh di hadapan Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah kebermanfaatan diri yang lebih luas lagi, khususnya buat agama kita dan mudah-mudahan buat bangsa dan negara, insya Allah. Salam kenal sebelumnya para ustadz dan ustazah semua. Saya Rizal Muharam. Alhamdulillah mungkin di antara guru-guru kami di PKPI saya yang paling junior, saya yang paling muda, ya. Jadi hari ini mohon izin Bapak Ibu, para ustadz dan ustazah, saya tidak bermaksud untuk mengajarkan gitu ya, ikan hiu berenang gitu ya. Dan saya juga tidak berniat untuk mengajarkan para ustadz, para kiai untuk mengaji gitu ya, hanya sharing saja tentang topik yang terakhir, dan ini bagian dari sebuah kompetensi yang sangat penting yang dimiliki oleh para konsultan pendidikan Islam, yaitu komunikasi efektif dan problem solving. Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu para peserta dari pelatihan konsultan pendidikan Islam Indonesia batch keempat. Hari ini Alhamdulillah malam hari ini ada 20 partisipan ya. Insya Allah, gimana kabarnya Bapak Ibu? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Kalau boleh tahu sebelum kita mulai, Bapak Ibu, boleh kasih komentar di kolom chat mungkin dari mana aja nih Pak Bu. Ya, mudah-mudahan di kesempatan yang mungkin Allah izinkan di masa depan nanti kita bisa silaturahmi langsung ya. Kalau Ustaz Satria dari Medan ya Ustaz ya? Nah, Ustadz, Medan, Horas. Masya Allah. Horas. Baik. Ya, saya dari Serang, Banten, Bapak Ibu semuanya. Oh, dari Bandung, Masya Allah. Ustaz Zadiah ya. Dari Medan, Ustaz Uwun Ahmad. Dari Ustaz Sugi dari Jawa Barat, Masya Allah. Oke, dari mana lagi, Masya Allah. Majalengka. Masya Allah, Jawa Barat ya. Jawa Barat, Jawa Barat. Bandung, Jawa Barat juga ya. Masya Allah. Pekanbaru, Masya Allah. Ustaz Riansyah. Banjarmasin, Masya Allah ya. Kalimantan, Tasikmalaya ya. Bogor, Masya Allah, Jawa Barat juga ya. Ada yang dari Pekanbaru, bareng Ustadz ini, Abdul Effendi. Salatiga, Jawa Tengah, Masya Allah. Medan, wah ada nih, ada saudara Medan nih, Ustadz Edi Suheri. Ustadz Satria ya. Masya Allah. Iya, Ustadz. Bandung, baik, Masya Allah. Terima kasih atas responnya, Bapak Ibu semuanya. Suara saya cukup jelas ya, Ustadz ya, Ustadz Satria ya. Sangat jelas, Coach. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa selesai efektif ya. Sebelum kita mulai sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, syukron Ustadz Sugi, jelas baik. Baik, untuk melengkapi pembahasan malam hari ini, mohon izin saya menyampaikan slide materi. Ya, Ustadz Satria Afwan sudah muncul Ustadz slide-nya? Sudah, Coach. Sudah Sangat ya. jelas. Buat Bapak Ibu para asatidz semua aman ya slide-nya ya. Baik, oke. Jadi malam hari ini saya izin sharing tentang topik komunikasi efektif konsultan pendidikan dan problem solving. Nama lengkap saya Rizal Muharam. Background pendidikan saya sebagai sarjana farmasi sebetulnya Bapak Ibu semua ya. Jadi memang eh, dulu saya meminati bidang kimia, fisika gitu, biologi ya. Alhamdulillah Allah izinkan saya kuliah di Universitas Indonesia mendalami ilmu farmasi. Namun sampai hari ini alhamdulillah belum pernah digunakan ya keilmuannya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini saya justru lebih banyak terpapar gitu ya dengan konten-konten marketing dan selling ya. Jadi mungkin komunikasi adalah bagian dari kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang sales dan marketing gitu ya. Jadi disclaimer mohon izin Bapak Ibu semuanya. Jadi saya ini bukan seorang ustadz yang belajar ilmu komunikasi ya, tapi juga saya seorang praktisi ilmu komunikasi yang belajar ilmu agama gitu ya. Jadi kalau bicara tentang keilmuan, ya guru-guru kami di PKPI jauh lebih fakih pemahaman keislamannya. Jadi malam hari ini saya mohon izin lebih banyak membahas tentang tema-tema yang memang perlu dimiliki oleh konsultan pendidikan Islam dalam hal mendelivery
jasa yang nantinya akan ditawarkan kepada klien gitu ya. Dan ini biodata singkat saya Rizal Muharram. Saat ini alhamdulillah eh, saya diamani sebagai Waketum 2 di Perkumpulan Konsultan Pendidikan Islam Indonesia. Dan saya juga semenjak tahun 2020 Bapak Ibu menjadi fasilitator kelas parenting Islam. Dan saat ini alhamdulillah saya sedang membuat sebuah program yang disebut barbekyuan. Apa itu? Bermain sambil belajar Quran gitu ya. Dan di sana kami mengajarkan anak-anak untuk bisa mengenal berkenalan dengan Quran dengan cara yang menyenangkan, karena kita juga dilengkapi dengan fasilitas playground, jadi area bermain anak-anak gitu ya. Tahun 2015 alhamdulillah saya juga menjadi juara satu nasional sebagai seorang praktisi ilmu Stephen ya. Apa itu Stephen? Nanti mungkin Bapak Ibu bisa googling saja ya, mungkin ada yang juga sudah tahu di sini. Saya juga menulis buku tema-tema parenting, dan juga di 2025 ini saya bekerja sama dengan Dr. Honoris Causa Bapak Ari Ginanjar Agustian di bidang talent DNA untuk asesmen dan pemetaan untuk bidang coaching dengan menggunakan metode talent DNA. Dan saat ini juga saya terdaftar sebagai mahasiswa ilmu hukum di Universitas Terbuka. Ini kontak person saya, dan barangkali mau tersambung di luar forum malam hari ini, mangga silakan tafadhol. Insya Allah mudah-mudahan ada kebaikan dari komunikasi pribadi yang nantinya akan dibangun ya. Nah, ini beberapa aktivitas kami, Bapak Ibu semuanya. Jadi dalam rangka mempraktekkan ilmu-ilmu yang kami dapatkan dari guru-guru kami di PKPI, saya mendesain sebuah arena bermain, Sepang Playground namanya. Di sana konsepnya alam, di mana anak-anak di sana bisa bermain sekaligus juga belajar Quran sambil bermain dengan metode yang kami gunakan. Ada nuansa dongeng siroh gitu ya, stimulasi motorik, Islamic parenting, dan juga berbasis emotional spiritual quotient ya. Ini jadi dasar daripada topik pembahasan malam hari ini, Bapak Ibu mohon izin. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya ini bukan ustadz yang belajar ilmu komunikasi, tapi justru saya seorang praktisi ilmu komunikasi yang belajar ilmu agama gitu ya. Jadi saya tidak berniat untuk mengajarkan ikan hiu berenang, dan juga saya tidak bermaksud untuk mengajarkan para ustadz, para asatizah belajar mengaji. Tapi mohon izin sedikit yang saya tahu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jadi tahun 2018, alhamdulillah salah satu majalah di Jepang pernah menerbitkan nama saya mewakili Indonesia untuk sebagai seorang salah satu best marketing dengan uh, beberapa orang dari berbagai negara saat itu. Dan juga alhamdulillah wasilah ilmu komunikasi yang Allah ajarkan kepada saya berhasil mencapai 100 juta pertama saya, dan juga membangun tim penjualan yang saat itu alhamdulillah mencapai seratusan orang dan menjadi salah satu pembicara nasional saat itu. Jadi ini hal-hal, jadi saya hanya berbicara tentang pengalaman Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak akan berbicara tentang hal yang belum saya kerjakan, tapi terbatas pada hal-hal yang sudah pernah saya lakukan gitu ya. Baik, sebelum dimulai masuk ke inti materi Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita saksikan video singkat dari Dr. Aisyah Dahlan berikut ini. Pokoknya anak 0 hari sampai 6 tahun, apa kata ayah ibuku? Coba kalau dengar anak TK ngobrol. Kata ibu aku, kata ayah aku. Ya. Karena acuannya itu. Nah, 7 tahun sampai 12 tahun, apa kata bapak ibu guruku? Nanti 13 sampai sekitar 20 tahun, apa kata teman-temanku? Makanya kita berbicara apa temannya, supaya kita titip pesan sama temennya. Iya. Nanti 20 tahun sampai 30-an itu atau 35, apa kata aku? Di atas 35 tahun, apa kata Tuhan? Kembali. Baik, alhamdulillah. Pokoknya anak Tadi 0 sebentar. hari. Baik, itu tadi sekilas tentang informasi bagaimana fase-fase kehidupan seorang manusia, dari fase anak usia dini mencapai usia tamyiz, lalu menjadi usia remaja, sampai akhirnya di usia-usia jelang 40 tahun ya. Jadi ternyata ada beberapa fase secara umum yang akan dilewati oleh seorang manusia, dan ini kaitannya
nanti tentang komunikasi. Ya, jadi kalau kita bedah Bapak Ibu sekalian, para ustadz dan ustazah tentang konteks komunikasi, maka bagaimana sih komunikasi yang mengubah? Kita bisa melihat bagaimana sebuah informasi sampai kepada kepala kita, gitu ya. Nah, jadi kalau ini saya tampilkan sebuah gambar, ini fenomena gunung es, gitu ya, di mana gunung es itu biasanya yang tampak adalah bagian permukaannya saja, bagian atas yang itu hanya mungkin sekitar 12% dan jauh di bawah itu justru menyimpan sebuah hal yang jauh lebih besar daripada apa yang tampak di permukaan, yaitu sekitar 88%. Jadi kalau kita umpamakan ini sebagai sebuah pikiran kita, yaitu terdiri dari pikiran sadar dan bawah sadar, conscious mind dan unconscious mind, maka kita bisa tahu bahwa pikiran sadar itu mewakili 12% keadaan kita sehari-hari. Contohnya ketika kita menganalisis, mengidentifikasi, ya, menghitung, itu kerja-kerja pikiran sadar, gitu ya. Dan ada sekitar 88% Bapak Ibu sekalian yang kita alami dan itu mungkin tidak kita sadari, yaitu aktivitas yang terjadi di dalam pikiran bawah sadar, di mana hal-hal seperti memori, kebiasaan, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai yang kita anggap penting, ya, sebuah kebiasaan itu tersimpan dalam pikiran bawah sadar. Nah, antara pikiran sadar dan bawah sadar ini, Bapak Ibu sekalian, terdapat sebuah barrier yang disebut dengan critical factor atau faktor kritis. Di mana faktor kritis ini menjaga pikiran kita supaya tidak langsung terpapar dengan informasi yang ada dari luar. Contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau kita lihat ini bandingannya 1:9 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ketika ada sebuah informasi masuk ke dalam diri kita, misalkan gitu ya, kalau saya perhatikan ini, punten, Afwan, ini saya memegang sebuah gelas, ya, kelihatan ya. Nah, ini ada sebuah gelas. Jadi kalau misalkan ini sebuah benda, gelas gitu ya, lalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ini adalah piring. Nah, maka yang terjadi adalah ketika informasi ini masuk, ini adalah piring, ya, padahal sebetulnya yang saya tampilkan adalah sebuah gelas, maka yang terjadi adalah informasi itu tertolak, ya, karena kenyataannya itu bukan piring tapi gelas. Nah, tapi apa yang terjadi ketika faktor kritis ini kita coba intervensi, maka yang terjadi adalah informasi yang berasal dari luar itu lebih mudah menembus ke dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, ini konstruksi daripada sebuah informasi yang menjadi perubahan, ya, atau komunikasi yang kita terima dari lawan bicara kita, ya. Nah, bagaimana caranya, pertanyaan sekarang, bagaimana caranya membuat faktor kritis tadi, ya, itu tidak terlalu dominan perannya, ya, seperti yang mungkin Bapak Ibu sekalian pernah ketahui, di mana ketika kita mengalami situasi bingung, kaget, bengong atau terpukau, atau mengalami kondisi hipnosis alamiah, itu terjadi pada saat kita baru bangun tidur atau jelang tidur, ketika mulai mengantuk gitu ya, atau pada saat kita diintervensi dengan sebuah apa namanya, sebuah teknik hipnotis gitu ya yang dilakukan oleh seorang Saya bilang praktisi. kemarin katanya harganya 400-an. Punten, suaranya ada yang bocor nih ya. Atau pola bahasa hipnosis, maka ini kita bisa melakukan itu. Ya, bagaimana nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Ya, ini sebagai sebuah pengetahuan dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, kita akan membahas bagaimana pola komunikasi efektif ini berdasarkan penggalan daripada ayat Quran, yaitu Quran surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagho ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fangdur madza tara. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin, ya. Jadi ini mungkin ayat yang sangat familiar buat para asatizah semuanya. Ya minimal setahun sekali kita dengar gitu ya di khutbah-khutbah sholat Idul Adha, ya. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama sama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ya. Jadi ini adalah dialog antara Nabi Ismail yang kala itu beranjak dewasa dan Nabi Ibrahim yang pulang dari misi dakwahnya dari Palestina gitu ya, kembali menemui berkumpul dengan Sayyidah Hajar dengan Nabi Ismail alaihissalam saat itu. Dan saat itu Nabi Ismail sudah beranjak dewasa dan apa yang dilakukan?
ternyata Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu selama 3 malam, gitu ya, mimpi menyembelih Nabi Ismail. Yang artinya pada saat itu di sebuah buku yang saya pernah baca, Hajar Wanita Pilihan Langit, bahwa saat itu memang mimpi yang sampai kepada Nabi Ibrahim adalah sebuah wahyu yang harus dilakukan, harus dikerjakan oleh seorang nabi. Nah, tapi yang menarik adalah Bapak Ibu sekalian, perintah wahyu yang sampai kepada Nabi Ibrahim ini kan harus dilaksanakan. Namun beliau tidak serta-merta menjadikan Ismail harus tunduk patuh tanpa ada dialog. Nah, yang menarik di sini adalah Nabi Ibrahim menyampaikan perintah wahyu tersebut kepada Nabi Ismail dalam bentuk dialog, ya. Jadi maka tatkala anak itu pada sanggup berusaha sama Ibrahim. Artinya di sini beberapa ulama mengatakan bahwa pada saat itu Nabi Ismail sudah dalam keadaan beranjak dewasa, remaja gitu ya. Dan di sini Nabi Ibrahim menyatakan bahwasanya semalam Bapak mimpi menyembelih kamu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Dan Nabi Ismail yang menarik adalah qala ya abatif al-matumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak Ibu para asatizah di sini bisa bayangkan bahwa sekian tahun Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dari usia 6 bulan sampai usia remaja, ya. Begitu datang-datang, nggak lama pertemuan mereka, tiba-tiba wahyu turun perintah untuk menyembelih anaknya. Kira-kira bagaimana perasaannya, Pak Bu? Ya. Ini bisa dibayangkan begitu bergejolak perasaan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam kala itu menghadapi perintah ini. Dan yang menarik adalah dari segi komunikasi ini bisa dibedah Bapak Ibu sekalian, bahwa di sini ada sebuah contextual word, ya, ini disebut contextual word, ya. Jadi wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, ya. Itu contextual word. Yang kedua, kita bisa perhatikan fangdur ma'adzataro, thinking word, ya. Dialog yang dibangun karena pada saat itu Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, ya. Di sini kita bisa perhatikan bahwasannya kenapa ini penting dalam hal komunikasi. Nabi Ibrahim mengerti siapa yang beliau ajak bicara, ya. Yang beliau ajak bicara adalah seorang anak remaja yang tidak bisa didoktrin, yang harus dibangun komunikasi dalam bentuk dialog. Nah, di sini kita bisa perhatikan Bapak Ibu sekalian bahwasannya kalau kita sama-sama bedah ayat ini, maka kita bisa temukan bahwasannya dalam hal berkomunikasi, kita juga perlu mengenal siapa lawan bicara kita. Ya, ketika dia seseorang yang beranjak dewasa, anak remaja, maka pola komunikasi yang dibangun adalah dengan berdialog, bukan dengan cara didoktrin, gitu ya. Nah, ini bahasan panjang, tapi at least kita bisa ambil inspirasi ayat ini untuk bisa melakukan pembahasan berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan yang baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Kita bisa perhatikan bahwasannya yang menarik dari dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, di situ beberapa ulama menafsirkan ayat tersebut adalah bahwa sebetulnya Nabi Ismail alaihissalam itu dalam keadaan ragu-ragu untuk bisa menerima perintah ayahnya, yaitu disembelih. Tapi karena yang memberikan sebuah perintah ini adalah sosok yang beliau hormati, sosok yang beliau sayangi, sosok seorang Nabi Allah gitu ya, akhirnya membuat Nabi Ismail apa yang dilakukan? Lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, engkau akan dapat aku termasuk orang-orang yang sabar. Kalaulah Nabi Ismail meyakini, menyetujui perintah tersebut, menurut para ulama pembahasannya harusnya tidak sepanjang itu jawabannya. Harusnya mungkin dialognya jauh lebih pendek, mungkin dengan kata-kata labaik atau mungkin sami'na wa ata'na. Tapi justru Nabi Ismail menjawab pertanyaan ayahnya dengan redaksi kalimat yang jauh lebih panjang. Di situ menunjukkan bahwasannya sebetulnya Nabi Ismail ragu-ragu menerima perintah itu. Ya secara manusiawi siapa yang rela, siapa yang ikhlas mau disembelih, kan nggak ada gitu ya Pak Bu ya. Tapi justru komunikasi efektif yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah terjadinya efektivitas komunikasi tersebut menjadi tercapainya tujuan, yaitu pesan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Ya. Nah, jadi ada 5 cara Bapak Ibu sekalian, para asatid dan asatizah semuanya, 5 cara menembus faktor kritis. Yang pertama adalah dengan repetisi pengulangan. Nah, ini biasanya kita mengalami mungkin ketika kita melihat sebuah iklan di televisi atau mungkin di media sosial gitu ya. Iklannya terus diulang-ulang, maka itu menembus pikiran bawah sadar.
Ya, makanya perintah sholat itu masuk di usia 7 tahun, baru usia 10 tahun boleh dipukul gitu ya. Dan menjadi sebuah kewajiban ketika sudah balik. Dan repetisi itu terjadi sebanyak usia 7 tahun. Ya, 7 ke 10 berarti 3 tahun. Nah, sholat, nah, sholat, nah, sholat. Nah, itu memang harus terjadi repetisi pengulangan sehingga itu masuk dalam pikiran bawah sadarnya. Yang kedua, ide dari figur yang dipandang memiliki otoritas. Nah, tadi dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kenapa akhirnya Nabi Ismail menyetujui ide yang disampaikan oleh ayahnya? Kembali, bahwasannya Nabi Ismail alaihissalam memiliki sebuah respect, sebuah hormat, sebuah rasa sayang kepada ayahnya. Terbukti dari redaksi kata yang dipilih adalah kolaya abatif, abati ya. Menurut para ulama, kata redaksi diksi ayah dalam bahasa Arab ada tiga hal, ada tiga jenis. Yang pertama abi, yang kedua buya, yang ketiga abati. Bahwasannya kenapa Nabi Ismail mudah menerima perintah itu padahal sudah lama tidak bertemu dengan ayahnya, dan bisa saja beliau mungkin mengatakan, menganggap gitu ya, punten maaf afwan, beliau seorang ayah tidak bertanggung jawab karena meninggalkan selama sekian tahun. Tapi justru yang terjadi adalah respon Nabi Ismail alaihissalam. Beliau mengatakan, ya kola ya abatif, lakukanlah apa yang menjadi perintah, yang menjadi perintah Allah untukmu gitu ya, engkau akan dapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Karena memang ini pembahasan yang panjang, kalau dunia parenting bisa membahas ini jauh lebih detail lagi, namun di pembahasan malam ini kita terbatas pada topik yang akan kita bahas, yaitu sisi komunikasi. Nah, jadi yang kedua, ide dari figur yang dipandang memiliki otoritas. Jadi penting sekali kita ketika menjadi seorang konsultan pendidikan Islam, ketika kita ingin menawarkan jasa kita kepada klien atau calon klien, penting untuk kita memiliki sebuah otoritas. Bagaimana itu dibangun otoritas? Nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Yang ketiga, identifikasi kelompok, inner circle. Nah, sekarang makanya banyak anak-anak, anak remaja gitu ya, mungkin mereka tidak menerima sepenuhnya kata-kata orang tuanya, tapi mereka lebih mendengar kata-kata apa kata temannya yang tadi disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan. Karena memang mereka memiliki sebuah inner circle, ya. Makanya penting sekali ya untuk kita memilihkan lingkungan yang tepat buat anak-anak kita. Ya, konon sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa agama seseorang itu tergantung agama temannya, gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan inner circle. Nah, jadi lingkungan yang baik akan juga mengintervensi diri kita untuk menjadi lebih baik. Yang keempat, emosi yang intens. Yang kelima, keadaan hipnotis. Ya, keadaan hipnosis ini harus ada intervensi dari sebuah teknik yang dipelajari di keilmuan bidang hipnoterapi atau hipnotis. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, para asatidz dan asatidzah, ini sebuah pengetahuan tambahan saja apa yang terjadi ketika kita menyampaikan sebuah informasi kepada orang lain, ya, bahwa ternyata kenapa satu hal yang sama mungkin ditangkap berbeda-beda oleh setiap orang, ya, karena memang ternyata informasi yang berasal dari eksternal ketika masuk ke dalam kepala kita, di proses informasi melalui pikiran kita, maka itu terjadi yang namanya proses filterisasi, yaitu terjadi delesi, distorsi, dan generalisasi, ya, sehingga itu menghasilkan behavior, perilaku yang berbeda-beda. Nah, untuk memahami hal ini, saya ingin memberikan sebuah analogi sederhana Bapak Ibu sekalian. Nah, Alkisah, seorang ustadz gitu ya, seorang muallim, seorang kiai di sebuah pondok pesantren, itu bertanya kepada santrinya yang baru saja pulang gitu ya, mengaji, dan santri tersebut membawa tas gitu ya. Lalu Pak Kiai bertanya kepada santri ini, dek sini sini gitu ya. Nah, beliau sampaikan, sini Pak Yai ini punya buah ya. Pak Yai mau kasih buahnya sama kamu. Ini ada tiga buah apel. Dari tiga buah apel yang Pak Yai miliki, Pak Yai punya, Pak Yai mau kasih dua buah apel buat kamu. Ya, Pak Yai punya tiga, kasih santrinya dua. Sekarang kamu punya berapa apel? Kata Pak Yai. Dua, Pak Yai, pintar. Ya. Nah, lalu Pak Yai menunjukkan 5 buah mangga. Ya. Pak Yai bilang, nah sekarang Pak Yai punya 5 buah mangga nih. Pak Yai mau kasih dua sama kamu. Sorry, maaf, mau kasih tiga sama kamu. Sekarang berapa mangga punya Pak Yai? Dua. Punya kamu tiga. Pinter, gitu ya. Yang terakhir Pak Yai bilang. Sekarang Pak Yai punya 5 buah jeruk. Ya. Nah, dari 5 buah jeruk nih, Pak Yai mau kasih kamu 2 buah jeruk.
Pertanyaannya, sekarang kamu punya berapa jeruk, kata Pak Kiai? Kata santrinya bilang, 3 Pak Kiai. Loh, sekarang Pak Yai ulang ya. Pak Yai punya 5 buah jeruk. Pak Yai mau kasih kamu 2 jeruk. Sekarang kamu punya berapa jeruk? 3 katanya. Loh, kok 3 sih? Kamu bisa ngitung nggak? Tadi yang pertama betul jawabannya. Apel mangga. Sekarang kenapa salah jawabannya? Soalnya Pak Yai, kata santrinya. Soalnya Pak Yai, di dalam tas aku, ini ada 1 buah jeruk. Jadi sekarang Pak Yai kasih aku 2 jeruk. Di dalam tasku ada 1 buah jeruk. Sekarang jerukku ada 3. Nah, apa hal yang bisa kita pelajari dari dialog ini? Ada yang bisa kasih ini respon di kolom komentar? Silakan para asatidzah, ada yang mau kasih komentar dari dialog yang barusan? Ayo Bapak Ibu yuk yang mau. Silakan supaya ada respon supaya kita bisa diskusi ya Pak Bu ya. Silakan. Adakah hal yang bisa kita pelajari dari dialog barusan? Barangkali kalau ngetik terlalu panjang, silakan open mic dan kasih respon. Silakan. Oh, ada di chat ya. Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau? Ya Bapak Ungun Ahmad. Silakan Perlunya Bapak. memahami kondisi yang diajak bicara. Betul. Persepsi. Oke. Apalagi? Ada yang mau open mic? Silakan. Tafadol. Bapak Ungun Ahmad bersedia? Ya, silakan Bapak. Jika bersedia, kami sudah kasih akses Pak ya. Silakan Bapak. Bapak, Baik. silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Eh, karena ada perbedaan persepsi Baik, dari kedua pembicara, apa namanya yang berbicara itu. Pak betul. Kiai mempersepsikan jeruknya sesuai dengan yang dia tahu bahwa dia ngasih 2, sementara Ya, si santri santri. mempersepsikan jumlah jeruk itu sesuai dengan yang dia miliki. Gitu, Ustaz. Terima Baik, kasih. Masya Allah. Assalamualaikum. Eh, Makasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih jawabannya, Masya Allah. Baik, betul saya setuju dengan jawaban yang dikomentar dan jawaban Ustadz Uun barusan ya, Masya Allah. Jadi bahwasannya kita tidak bisa menilai seseorang dari apa yang kita lihat. Karena kita nggak pernah tahu apa isi tasnya. Kebayang nggak Bapak Ibu semuanya? Jadi mungkin kita punya persepsi tertentu terhadap lawan bicara kita. Ya, entah itu mungkin pasangan, anak-anak, atau mungkin klien, calon klien yang akan kita tawarkan jasa konsultan pendidikan Islam. Kita mungkin nggak pernah mengerti apa pengalaman masa lalunya. Jadi memang pada akhirnya kita nggak boleh menjudge seseorang berdasarkan apa yang kita lihat, gitu ya. Kenapa itu terjadi? Karena ini terjadi, Pak Bu. Ya, pada eh, eksternal event yang sampai kepada diri kita melalui jalan visual, auditory, kinestetik, dan lain-lain, itu mengalami yang namanya filterisasi. Ada yang terdelesi, terdistorsi, tergeneralisasi, yang akhirnya itu menjadi sebuah keadaan pikiran dalam kepala kita, mempengaruhi keadaan mood state kita, mempengaruhi keadaan fisiologi kita, dan akhirnya melahirkan behavior, perilaku tertentu. Ya, jadi makanya don't judge book by its cover gitu ya. Jangan menilai buku dari sampulnya gitu ya. Karena kita nggak pernah ngerti apa isi tasnya gitu ya. Nah, baik kita lanjutkan ya Bapak Ibu para asatidz dan asatidz semuanya. Nah, jadi sistem representasi, bagaimana kita mengolah informasi yang datang kepada diri kita. Itu ternyata secara umum ada 4 Bapak Ibu semuanya. Ada secara visual, secara auditori, kinestetik, dan auditori digital. Ya, jadi perihal komunikasi ini sebenarnya pendekatannya banyak sekali Bapak Ibu. Ada yang mungkin
melakukan pendekatan seperti di buku Personality Plus, misalnya sanguin, melankolis, koleris gitu ya, flegmatis. Ada juga mungkin berdasarkan belahan dominasi otak gitu ya, sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct. Ada juga mungkin berasal dari DESC, dominan gitu ya, steadiness dan sebagainya. Nah, yang saya gunakan pembahasan malam hari ini adalah pendekatan komunikasi berdasarkan keilmuan neuro linguistic programming ya, yang secara umum kita bisa mengenal sistem representasi itu ada 4 jenis: visual, auditory, kinestetik, dan auditory digital. Nah, bagaimana kita bisa mengenal itu semua? Nah, balik lagi ternyata dari dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mengerti siapa yang beliau sedang ajak bicara, yaitu seorang Ismail yang beger, yang remaja gitu ya, yang di mana eh, hal-hal yang perkara wajib pun ternyata harus didialogkan, harus dikomunikasikan secara baik. Ya. Nah, dalam hal komunikasi kita sehari-hari sebagai seorang konsultan pendidikan Islam, pada saat kita berhadapan dengan sebuah lembaga, di mana lembaga tersebut terdiri dari orang-orang gitu ya, yayasan, ada ketua, ada mungkin kepala sekolah, ada mungkin klien personal, ada orang tua, suami istri, maka kita bisa identifikasi secara umum apakah mereka tipe orang visual, auditory, kinestetik, atau auditory digital. Contoh misalkan ya, kita bisa mengenal beberapa ciri-cirinya, karakter orang visual. Jadi orang-orang visual beberapa cirinya bisa kita saksikan di layar berikut ini. Jadi sering kali orang visual itu kepalanya sedikit terangkat gitu, Bapak Ibu ya, lehernya tegak, gitu ya, pola nafasnya cepat, nafas dada, kontak matanya terjaga. Jadi orang visual itu penting sekali kontak mata, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan akses bola mata nih, bola mata yang hitam ini sering sering mengarah ke atas ya. Kalau ngomong cepat, nah mungkin ada kalanya mungkin Bapak Ibu bisa menilai kira-kira saya tipe orang apa nih ya. Pilihan kata yang digunakan biasanya saya lihat, saya perhatikan, kalau saya pandang kelihatannya gitu ya. Jadi kosakatanya hal-hal yang terasosiasi dengan visual gitu ya. Perhatikan bentuknya, amati, dan orangnya senang jaga jarak Pak Bu ya. Dan orang visual sangat senang diberikan sebuah gambaran ilustrasi ilustrasi penawaran kita. Jadi pada saat kita menawarkan sebuah jasa dari konsultan pendidikan Islam, maka kita bisa berikan sebuah gambaran besarnya. Kenapa profesi Anda itu dibutuhkan oleh lembaga atau sekolah yang bersangkutan. Ya. Dan orang-orang visual biasanya penampilannya terbiasa rapi, matching, dan serasi warnanya. Jadi kira-kira kalau para asatidzah di sini akan berhadapan dengan sebuah lembaga atau seorang calon klien yang memang dia memiliki karakter visual, Bapak Ibu bisa sesuaikan keadaan diri kita sebisa mungkin kita miripkan dengan lawan bicara kita, ya. Pakaiannya rapi, ngomongnya agak cepat, gitu ya. Menggunakan pilihan kata bernada visual, lihat, perhatikan bentuk, amati kelihatannya. Jadi hal-hal yang mengarah kepada sebuah keadaan visual, gitu ya. Jaga kontak mata, perhatikan, itu penting sekali, ya. Nah, kalau karakter orang auditori kita bisa perhatikan di sini. Hal yang paling kontras dari orang-orang auditori adalah nada bicara mereka biasanya agak sedikit mendayu-dayu. Jadi kalau misalkan di sini Bapak Ibu semua misalkan pernah menerima telepon dari seseorang dan dia kata-katanya misalnya halo gitu ya. Halo. Nah, itu biasanya kemungkinan orang-orang auditori. Nah, orang-orang auditori itu penting sekali untuk sedikit apa ya? eh, Jaraknya, kalau tadi orang visual jaga jarak, kalau auditori memang agak-agak perlu sedikit close up ya, karena mereka membutuhkan kejelasan pendengaran yang baik. Dan orang-orang auditori senang sekali untuk diberikan respon berupa backtracking. Jadi kita mengulang secara utuh kalimat yang digunakan ya, dan intonasi suara mendayu-dayu tadi dan kosakata yang digunakan biasanya eh, terasosiasi pada hal-hal sifatnya auditori, dengar, katakan, suaranya, ya, dan mereka suka-suka berbisik-bisik, ya, dan mudah terganggu oleh suara-suara. Itu orang auditori. Orang kinestetik, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa ciri-cirinya. Kepala dan dagu sering menunduk. Nah, yang kontras sekali dari orang kinestetik adalah kalau berbicara lambat dan penuh jeda.
Mereka kalau kita misalkan saya tipenya mungkin visual gitu ya, cepat ngomongnya. Kalau orang kinestetik, kita berhadapan dengan orang kinestetik, usahakan nada bicara kita lambat dan penuh jeda. Jadi gitu ya, yang sesuatu yang kita harus lakukan ke depan adalah eh, bla begini begitu bla 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 gitu ya. Jadi harus lambat penuh jeda. Itu orang-orang kinestetik ya. Dan kosakata mereka merasa rasa ya, perasaannya saya rasakan gitu ya. Kenyamanan itu mereka penting sekali untuk hal-hal yang memang sifatnya urusannya sama rasa ya. Ini beberapa contoh yang lainnya kita bisa perhatikan. Jadi kita bisa mulai identifikasi siapa lawan bicara kita. Nah, yang terakhir adalah orang auditori digital. Bernafasnya dangkal, sedikit lakukan kontak mata. Mereka kalau orang kinestetik, orang visual penting kontak mata. Kalau auditori digital justru mereka sedikit melakukan kontak mata. Ya, gerakan bola mata sering mengarah ke arah kiri bawah. Ya, bahasanya monoton, pendek, jeda gitu ya. Terus ngomong tuh berdasarkan pemahaman, pikiran dan pengalaman mereka. Ya, dan mereka itu senang menganalisa gitu ya. Jadi kalau ngomong orang-orang digital, auditori digital, kita biasa menggunakan eh, coba deh logikanya coba dipikirin. Nah, faktanya adalah seperti ini. Orang-orang auditori digital penting kata-kata tersebut. Nah, bagaimana sekarang cara membangun keakraban, harmonisasi, building rapport? Ternyata keefektifan sebuah komunikasi, Bapak Ibu semuanya, ditentukan oleh tiga hal ini. Yang pertama, 7% dari pilihan kata. Jadi kalau lawan bicara Bapak Ibu sekalian menggunakan kata-kata misalnya ana antum, ya gunakan ana antum lagi. Jangan jangan pakai saya dan kamu gitu ya. Walaupun sebenarnya maknanya sama, tapi itu sampai ke pikiran bawah sadar itu berbeda. Ya, jadi kalau ngomongnya gue elu, pakai gue elu lagi. Ya. Jangan paksakan diri Anda mentang-mentang punten afwan gitu ya. Mentang-mentang Anda seorang yang soleh-solehah gitu ya. Ketika berbicara dengan lawan bicara Anda pakai lu gue, kita ngomongnya ana antum gitu ya. Ini harus fleksibel bagian sini Bapak sekalian ya. Nah, 38% itu tergantung keefektifannya, tergantung intonasinya. Ya, cepat, lambat, itu tergantung intonasi. Dan 55% tergantung fisiologi. Jadi cara kita bergerak ya, apa namanya berjarak, tegak, agak sedikit bungkuk atau mungkin apa namanya cara kita menggerakkan tangan kita gitu ya, atau mungkin kita sering menyilangkan tangan kita seperti ini, itu mempengaruhi keefektifan komunikasi sebesar 55%. Ya, jadi gunakan kolaborasi dari tiga hal ini untuk bisa mencapai keefektifan sebuah komunikasi. Nah, sekarang bagaimana membangun building rapport? Nah, bisa dari gerak tadi ya, bisa dari topik, misalkan ya, mungkin sama-sama suka dengan topik tentang hijrah gitu ya, tentang fikih, tentang mungkin sejarah Islam, atau mungkin tentang apa lagi, tentang apa namanya, sekarang anak-anak muda mungkin lagi tren-tren misalnya hijrah gitu ya, bangun kesamaan topik. Ya, atau ritme suara, cepat, lambat, sistem representasi tadi visual, auditory, kinestetik, melihat, mendengar, merasakan, atau mungkin pilihan kata yang kita gunakan. Baik, alhamdulillah. Nah, ini nanti buat latihan. Silakan nanti Bapak Ibu para asatidzah di sini lakukan mungkin nanti setelah selesai acara ini gitu ya. Bagaimana membangun keselarasan komunikasi dengan tipe orang visual, auditory, kinestetik, auditory digital. Yang pasti ini semua mungkin tidak bisa dilakukan dengan satu hari praktek, dia mungkin perlu lakukan berkali-kali. Nah, makanya mungkin salah satu hal yang diberikan sebuah challenge oleh PKPI dan LPK Fakifidin adalah setelah selesai mengikuti pelatihan ini akan ada sebuah studi kasus ya, ada sebuah assessment itu untuk kita bisa memperkuat pemahaman daripada hal-hal yang kita pelajari di Zoom malam ini dan sebelumnya. Nah, sekarang kita perhatikan X factor gitu ya. Kira-kira apa yang mempengaruhi sebuah keefektifan komunikasi? Ternyata ada 5 hal Bapak Ibu semuanya. Yang pertama pilihan kata, ya. Yang kedua intonasi tadi, penggalan kata atau kalimat, bahasa tubuh. Yang kelima, nah ini komunikatornya. Nah, siapa Anda
itu siapa kita akan mempengaruhi power daripada komunikasi yang disampaikan. Contoh misalkan ketika ketika kita bukan siapa-siapa dalam tanda petik gitu ya, kita tidak dikenal, tidak juga memiliki apa ya, atensi banyak dari netizen di media sosial, maka setiap kali kita melakukan sebuah pernyataan, mungkin efeknya tidak seberapa dibandingkan mereka-mereka yang sering muncul di media sosial, ya. Jadi ternyata di Indonesia kulturnya tuh kultur feeling kalau bahasa orang-orang Stephen. Jadi siapa orangnya, siapa profil orangnya itu menentukan pesan yang akan dia sampaikan. Makanya membangun personal branding itu sangat penting Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini Anda para asatizah semuanya masuk kepada batch keempat. Jadi kabar baiknya adalah para konsultan pendidikan Islam dari lembaga PKPI sudah sampai melahirkan sampai angkatan keempat. Artinya para Bapak Ibu semuanya tidak sendirian. Ada juga para konsultan pendidikan Islam yang lain dari angkatan ketiga, dua, dan satu gitu ya. Artinya kita itu tidak sendirian. Nah, bagaimana membuat diri kita menonjol di halayak umum ketimbang orang-orang yang lain, angkatan-angkatan sebelumnya. Maka bangun personal branding menjadi penting karena itu mempengaruhi sebuah efektivitas komunikasi. Ya, yaitu poin kelima, siapa komunikatornya, siapa yang menyampaikan pesannya. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana diri kita menjalin persetujuan dengan audiens atau the conscious of language. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa gunakan ketika nanti Bapak Ibu sekalian para aktivis ini melakukan sebuah komunikasi dalam dalam skup yang lebih luas. Artinya bukan personal tapi mungkin yang jauh lebih luas. Yang pertama kita bisa gunakan bahasa yang tidak spesifik. Ya, daripada Anda menggunakan pilihan seperti kata-kata misalnya gini ya. Coba Anda bayangkan Anda berada di sebuah pinggir pantai yang sangat indah. Ya. Nah, buat beberapa orang mungkin pantai adalah sebuah tempat yang indah. Tapi buat mereka-mereka yang pernah mengalami sebuah tragedi, misalkan pernah mengalami kejadian mereka adalah seorang yang pernah terkena bencana tsunami, pinggir pantai menjadi tempat yang tidak menyenangkan justru, mengkhawatirkan, deg-degan justru. Jadi kita bisa gunakan bahasa-bahasa yang ambigu tidak spesifik. Misalkan gini, daripada Anda menggunakan kata-kata tadi, coba Anda bayangkan Anda berada di pinggir pantai yang sangat indah. Nah, itu kan bahasa yang spesifik ya. Kita bisa kaburkan bahasanya dengan menggunakan kata seperti ini. Coba Anda bayangkan di sebuah tempat yang paling membuat Anda nyaman. Nah, tempat yang membuat diri kita nyaman, kabar baiknya adalah tidak selalu pantai, tidak selalu gunung. Mungkin beberapa orang nyaman di kamarnya, mungkin beberapa orang nyaman justru di kamar mandi gitu ya. Ya, walau alam kita nggak tahu gitu. Jadi kalau kita menggunakan pilihan kalimat di komunikasi massal, kita bisa gunakan bahasa-bahasa yang tidak spesifik. Dan gunakan bahasa the agreement frame. Misalnya daripada kita menggunakan kata-kata, iya saya ngerti perasaan kamu. Nah itu punten, afwan, justru itu bahasa-bahasa yang terkesan basa-basi. Harusnya kita gunakan, saya sangat mengapresiasi keadaan kamu, saya hargai keadaan kamu saat ini, saya setuju bahwa bla 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 gitu ya. Jadi hindari kata tapi atau saya mengerti, karena kata-kata yang mengerti terkesan basa-basi. Karena kita sesungguhnya tidak benar-benar mengerti keadaan orang lain. Ya, what if frame? Apa yang terjadi jika? Nah, itu bahasa-bahasa yang membuat faktor kritis tidak langsung bereaksi. Ya, apa yang terjadi jika? Kan apa yang terjadi jika itu seumpama. Nah, kalau seumpama itu tidak membuat otak kritis langsung faktor kritis critical factor menjadi bereaksi. Dan conditional clause misalnya saya lakukan ini, apakah Anda akan melakukan ini? Misalnya seumpama itu tidak benar-benar terjadi kalau tidak dilakukan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, para asatidz semuanya, alhamdulillah bahasan komunikasi efektif secara umum sudah kita lewati tadi. Sekarang beberapa topik tentang problem solving mungkin akan saya sampaikan. Tapi menariknya bahwa kemampuan problem solving ini ditentukan oleh seberapa
fakih pemahaman kita terhadap setiap topik yang kita sudah pelajari di Zoom-Zoom sebelumnya dan Zoom saat ini. Tentunya ini juga sebuah proses yang mungkin tidak bisa dilakukan dalam waktu satu malam, gitu ya. Dan dalam konteks PKPI seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Agil Hussein Abdullah, pembicara narasumber kita yang pertama di malam yang pertama, beliau sampaikan bahwasannya ternyata uh, para konsultan pendidikan Islam itu tidak memiliki, bisa jadi memiliki kompetensi yang justru tidak sama. Ada yang jagonya di manajemen, ada yang jagonya di kurikulum, ada yang jagonya di kelembagaan, ada yang jagonya di pendidikan Islam buat keluarga, jadi berbeda-beda. Jadi mulai malam ini atau mungkin besok setelah Anda nanti menyelesaikan asesmen dan tugas yang diberikan oleh panitia pelaksanaan pelatihan ini, Bapak Ibu sudah boleh memikirkan apa yang akan difokuskan, bidang kompetensi apa yang akan Anda fokuskan sebagai seorang konsultan pendidikan Islam. Ya, saya pribadi saya lebih banyak justru mendalami topik-topik dunia parenting, ya, parenting Islam gitu ya, bagaimana pendidikan anak usia dini 0 sampai 7 tahun, bagaimana mempersiapkan orang tua uh, untuk bisa mengasuh anak usia dini secara Islam gitu ya. Justru saya lebih banyak mendalami topik tadi. Tapi mungkin Ustadz Abdullah Effendi justru beliau lebih banyak ke topik leadership karena beliau juga memimpin LPK Fakifidin. Ustadz Dr. Rahman Darudwi beliau mendalami topik manajemen gitu ya. Ustadz Agil Hussein Abdullah beliau mendalami topik pedagogik Islam, dan Ustadz Adil Solihin beliau juga fakih dalam pemahaman sejarah pendidikan Islam ya. Jadi setiap kita mungkin akan mengambil spesialisasi yang berbeda-beda, tergantung mungkin minat atau passion yang akan kita ambil nantinya. Baik, Alhamdulillah ini problem solving. Jadi problem solving itu apa Bapak Ibu semuanya? Kemampuan menyelesaikan masalah dengan pengambilan keputusan yang tepat. Jadi ada 5 kompetensi yang perlu dimiliki sebagai seorang problem solver. Apa saja? Ini dia. Yang pertama result oriented, ya, strategic analytic, leverage solution, professional communication, dan workflow. Ya, ini 5 kompetensi yang perlu dimiliki seorang problem solver. Tentu saja sebaik-baik apapun kita memiliki sebuah keilmuan, kefahaman terhadap ilmu-ilmu yang kita pelajari sebagai seorang konsultan pendidikan Islam, penentu akhirnya gitu ya, atas izin Allah itu ditentukan bagaimana cara Anda mendelivery apa yang Anda miliki kepada calon klien Anda. Disitulah pentingnya memiliki kemampuan komunikasi yang efektif gitu ya. Dan ada lagi di sini ada 3 prinsip utama problem solving. Yakini bahwa setiap manusia itu unik ya. Setiap permasalahan juga pasti ada jalan keluar, dan setiap perubahan membutuhkan proses ya. Ini 3 hal yang preposisi gitu ya, atau sebuah keyakinan yang perlu dimiliki oleh kita sebagai seorang problem solving, sebagai seorang konsultan pendidikan Islam. Nah, apa yang kita perlu pelajari, keterampilan dasar apa yang perlu kita pelajari sebagai seorang konsultan pendidikan Islam, sebagai seorang problem solver, yaitu kemampuan interpersonal skill, kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain. Nah, mereka adalah komunikasi, adalah bicara bagaimana menyampaikan ide dari diri Anda kepada orang lain, dan orang lain mau menerima ide Anda. Disitulah dibutuhkan kemampuan interpersonal skill. Ya. Basic skill sebagai seorang problem solving, pertama building trust, ya, building rapport tadi, 7% dari kata-kata, 38% dari intonasi, dan 55% dari fisiologi. Bagaimana persisnya kita melakukan itu semua? Sebetulnya kita bisa googling, bisa cek banyak di YouTube gitu ya, bagaimana melakukan building rapport secara efektif gitu ya. Tentu kalau dipraktekkan malam ini agak sulit ya, karena memang saya sering mempraktekkan ini secara live sebetulnya. Kita bisa tarik satu audiens dan kita bisa perhatikan bagaimana gerak-geriknya, intonasinya, pilihan katanya. Nah, untuk melengkapi pemahamannya, Bapak Ibu sekalian, para asatidzah di sini bisa nanti cari di YouTube gitu ya, building rapport gitu ya, NLP practitioner. Itu kita bisa mendapatkan banyak secara referensinya. Yang kedua, powerful questions, pertanyaan yang tepat. Ya, ada namanya pertanyaan terbuka, tertutup, ya, itu di skill coaching. Mungkin kemarin sudah dibahas oleh Ustadz Abdullah Effendi ya. Yang berikutnya adalah deep listening, mendengarkan. Nah, ini penting nih ya. Nanti kita bahas tentang mendengarkan. Selanjutnya, Bapak sekalian, jelang
terakhir, building trust, ya kita bisa lakukan 3 hal ini. Yang pertama, untuk membangun kepercayaan calon klien Anda terhadap diri kita, maka 3 hal ini perlu kita lakukan. Yang pertama, membangun reputasi dan referensi. Ya, makanya nanti setelah selesai daripada pelatihan ini, Bapak Ibu akan dibekali sebuah gelar non-akademik CIAZ, Certified Islamic Education Consultant. Itu sebagai sebuah wasilah di mana ada sebuah lembaga yang mengakui kompetensi Anda. Itu penting untuk membangun reputasi. Ya, itu nanti Anda bisa cantumkan di kartu nama atau mungkin di nama media sosial Anda bisa cantumkan itu, dan ini penting sekali untuk memberitahu pada halayak ramai bahwasannya ini adalah sebuah kompetensi yang Anda miliki. Itu penting untuk membangun reputasi. Referensi, nah penting juga Anda untuk mengumpulkan beberapa testimoni gitu ya, kesan pesan orang-orang, klien-klien yang sudah terbantu oleh kompetensi Anda sebagai seorang konsultan pendidikan Islam. Ya, juga building trust bisa digunakan ya, selain reputasi referensi, ada juga building trust bisa dilakukan dengan membangun kemiripan. Asalnya dari mana, Mas? Aku dari Jawa. Wah, Jawa nih sing pundi gitu ya. Tiba-tiba sesama Jawa akan klik gitu ya. Wih, di mana teh Kang gitu ya? Abdi teh di Bandung gitu. Wih, Bandung sebelah mana gitu ya? Waduh, ya, sesama Bandung sama Sunda klik langsung mirip. Orang langsung klik, building trust ya. Kalau reputasi referensi itu membangun rasa segan pada orang lain. Jadi orang lain ketika melihat Anda seorang konsultan pendidikan Islam Indonesia, itu langsung orang angkat topi gitu ya. Langsung trust. Apalagi Anda kalau biasa membuat konten di media sosial, netizen biasa melihat kita di media sosial, itu begitu mereka bertemu di dunia nyata, wah, trust mereka langsung klik, gitu ya. Langsung tiba-tiba faktor kritisnya runtuh, ya. Tiba-tiba apa yang Anda sampaikan itu langsung diaminkan oleh mereka, ya. Kongruan, selaras antara ucapan dan bahasa tubuh. Hal-hal ini yang kita bisa lakukan. Pertama, penampilan, ya, sebagai seorang konsultan pendidikan Islam, membangun trust tadi, gelar jabatan, ya, CIAC, personal branding, dan kita bisa lakukan secara online, track record, ya, penting sekali jam terbang untuk mempengaruhi trust calon klien kepada kita, testimoni, ya, dan edifikasi ngomong baik tentang orang lain. Nah, ini hal-hal yang akan mempengaruhi trust orang lain terhadap diri kita. Nah, ini tentang reputasi dan referensi. Jadi, cara membangunnya gimana? Ada 6 hal ini, ya. Cepat aja, mungkin nanti kita akan bahas di banyak diskusi saja, tanya jawab. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya seorang praktisi ilmu Stephen. Jadi kami mempelajari ada 5 belahan otak, ya. Belahan otak kiri, sensing, ya. Kuat di memori, thinking, kuat di analisa, berpikir, intuiting, kuat di imajinasi, kreativitas, feeling, kuat di emosi, dan insting di naluri, serba bisa. Dan ternyata dominasi otak ini mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan mereka. Ya, orang-orang sensing itu sangat mementingkan hal-hal yang tampak, yang kelihatan, yang ada buktinya. Orang-orang thinking sangat mementingkan data dan referensi. Orang intuiting sangat mementingkan pola. Orang feeling sangat mementingkan sosoknya siapa. Orang insting sangat mementingkan kontribusi. Ya, jadi ternyata 5 hal ini juga mempengaruhi efektivitas komunikasi. Contoh ini yang bisa kita lakukan, beberapa contoh dialog yang bisa kita lakukan kalau kita bertemu dengan orang sensing, thinking, intuiting, dan ini. Orang sensing kata kuncinya indrawi. Nah, ini contoh dialognya ya Pak Bu ya. Tahu nggak deh kalau air seni kita warnanya keruh, itu tandanya kita lagi dehidrasi. Nah, indrawi, hal-hal yang tampak. Air seni keruh kelihatan. Ya. Kalau thinking, referensi data. Tahukah Bapak Ibu semuanya, para ustadz dan ustazah, menurut sebuah penelitian, ya, 70% orang Indonesia ternyata tidak bisa membaca Quran. Nah, itu penting sekali tuh. Data orang-orang thinking. Intuiting, perumpamaan. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau tanaman di depan rumah itu jarang disiram air saat musim panas. Ya, begitu juga dengan tubuh kita kalau kurang cairan. Yang terjadi adalah layu, kering. Ya, kulitnya menjadi kering. Feeling, sosok. Ya, mungkin kakak belum dengar rahasia kulit glowing artis Korea itu salah satu rahasianya minum air putih, gitu ya. Ini contoh aja Pak Bu ya. Insting, kesimpulan, cepat atau lambat,
Kalau badan kita terus-terusan dehidrasi, darah kita akan mengental, bikin jantung kita jadi berat. Nah, yang terakhir Bapak Ibu semuanya, jadilah yang pertama kali mendengar kisahnya. Memang dalam konteks ilmu komunikasi, ya, itu tentang bagaimana kita mendelivery pesan dari diri kita kepada orang lain. Tapi kalau kita perhatikan saat ini, dunia ini yang terjadi adalah setiap orang ingin bicara. Tapi sayangnya tidak banyak orang yang mau mendengar. Nah, sehingga akhirnya penting sekali untuk kita juga menjadi seorang pendengar yang baik. Karena ada kalanya orang yang kita ajak bicara juga membutuhkan waktu agar mereka bisa didengar. Nah, inspirasinya kita bisa dapatkan dari Quran surat Yusuf ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala Yusuf li abihi ya abatif Idz qala Yusuf li abihi apa namanya? Jadi aduh kok saya tiba-tiba hilang ayatnya. Afwan. Jadi kira-kira ayatnya berbunyi seperti ini. Ayah, semalam aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya bersujud kepadaku. Jadi ternyata Nabi Yusuf alaihissalam waktu kecil itu berkata kepada Nabi Yakub alaihissalam ayahnya, bahwa tadi malam aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan, dan kulihat semuanya bersujud kepadaku. Nah, ulama yang menafsirkan ayat ini mereka berkata bahwasannya Yusuf kecil ini menyampaikan dialog ini dengan antusias. Dari mana bisa tahu bahwa ternyata ini kalimat berulang. Aku bermimpi melihat dan kulihat. Jadi ada 2 kali lihat dan kulihat diulang. Ini menunjukkan bahwasannya Yusuf kecil antusias menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Dan ini menunjukkan bahwasannya bukti bahwa Yusuf itu sangat dekat dengan Nabi Yakub ayahnya. Terbukti dari mana? Bahwa ternyata perkara mimpi aja diceritain kepada ayahnya. Dan apa yang terjadi? Ayahnya di ayat 5, Quran surat Yusuf mengatakan bahwasannya jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka mungkin akan berbuat makar kepadamu, gitu ya. Jadi dari dialog ini kita bisa tahu bahwasannya penting sekali untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Nabi Yakub alaihissalam tidak memotong pembicaraan Yusuf kecil pada saat itu. Justru didengar dengan sesama, dan apa yang terjadi di ayat 6 Quran surat Yusuf, Nabi Yakub mengatakan bahwasannya engkau akan suatu saat akan menjadi seorang nabi. Jadi dialog dari mimpi diubah menjadi motivasi. Dan itulah yang membuat Nabi Yusuf kecil bertahan pada saat menghadapi bullying dari kakak-kakaknya. Diceburkan dalam sumur gitu ya. Menghadapi beberapa tragedi yang tidak menyenangkan. Tapi beliau kuat menghadapi itu semua. Kenapa? Karena ada sebuah visi yang diinstal oleh ayahnya bahwa suatu saat kamu akan menjadi seorang nabi, ya, menjadi penerus dari keluarga Yakub alaihissalam. Nah, penting sekali sebagai seorang konsultan pendidikan Islam untuk bisa menginstal nilai-nilai ini kepada peserta didik kita, ya. Mungkin di sini ada seorang guru, ada seorang mungkin ustadz yang biasa menyampaikan dakwahnya kepada orang lain, sampaikan bahwasannya penting sekali untuk kita bisa mempunyai kemampuan mendengar, sehingga informasi kita dengar tersebut bisa kita olah menjadi suatu hal yang justru menguatkan nilai-nilai positif terhadap lawan bicara kita. Jadi ada 3 kunci sukses komunikasi yang mengubah. Inspirasinya dari Quran surat Luqman ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Jadi ternyata Allah telah menganugerahkan kepada Luqman sebuah hikmah. Apa hikmah itu? Menurut tafsir ulama yang saya dapatkan dari buku Sentuhan Parenting karya Ustadz Budi Ashari LC. Jadi ternyata hikmah yang dimaksud dalam Quran surat Luqman ayat 12 itu mencakup 3 hal, yaitu ilmu, pemahaman, dan kalimat bertutur atau komunikasi yang efektif. Jadi ketika kita ingin menciptakan sebuah komunikasi yang mengubah, penting untuk kita mengilmui apa yang kita sampaikan, memahami apa yang kita sampaikan, dan cara menyampaikan hal itu juga perlu disesuaikan dengan keadaan lawan bicara kita. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih buat Bapak Ibu, para asatiz dan asatizah semua yang sudah membersamai di Zoom malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan untuk kita pelajari malam hari ini bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan menjadi sebuah petunjuk untuk kita bisa menjadi seorang konsultan pendidikan Islam dengan lebih baik, mencapai sebuah kompetensi menjadi seorang komunikator yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustadz Satria. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ilmu yang Insya Allah akan kita dapatkan di sini ya. Betapa bagaimana komunikasi itu sangat penting ya. Apalagi berbicara dengan siapa yang ingin kita ajak bicara ya. Dengan siapa kita berbicara. Kalau saya pernah dapat informasi ini Ustaz, dari Ustaz Asep Supriyatna. Namanya itu adalah Art of Dakwah. Mungkin Ustaz pernah tahu ya. Iya. Iya, insya Allah. Luar biasa, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Belum apa-apa, Ustaz. Belum kita persilakan Ustaz Edi Seri sudah ingin bertanya nih ya. Tafadhal, Ustaz. Kami persilakan langsung. Assalamualaikum Ustadz semuanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Edi. Senang Silakan Ustadz. mendengar pemaparan dari narasumber kita yang Masya Allah hebat di malam hari ini. Saya tadi agak Amin, Masya Allah. surprise ketika Coach Rizal ini mencoba menggabungkan antara komunikasi efektif itu dengan Stephen gitu. Ya. Saya surprise sekaligus beri apresiasi juga. Dan ini bukan bertanya tapi semacam himbauan atau pandangan saya ya, bahwa teman-teman para konsultan semua, terutama di majelis ini, sepertinya kita memang harus lebih sedikit maju ya, dengan memanfaatkan, kalau saya menyebut mungkin sedikit maju dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi Stephen ini. Ya, kenapa demikian, Coach? Ada fenomena begini. Semalam juga saya sudah, orang Medan bilang semalam ya, kalau yang lain bilang kemarin malam ya. Semalam saya sudah coba kasih gambaran sedikit pengalaman, kemudian juga meminta pengalaman dari narasumber yang sebelumnya. Apa kira-kira pengalaman pahit seorang konsultan pendidikan ketika dia bekerja sama dengan sebuah lembaga pendidikan? Salah satunya bisa dalam bentuk pembatalan sepihak gitu. Nah, saya mencoba mencari sebabnya. Ada beberapa sebab yang kadang-kadang menjadi sesuatu yang sulit kita memprediksinya. Salah satunya apa? Kegagalan berkomunikasi. Nah, teman-teman, para konsultan, kegagalan berkomunikasi itu, saya punya keyakinan karena saya insting, Coach. Oh, Masya Allah. Maaf ya, intuiting saya, II saya. Oh, baik, Masya Allah. Saya II, ya kan? Nah, saya II. Kata orang memang profesi konsultan cocok untuk anak II ya. Gitu ya. Betul. Sedikit filosofis kalau bicaranya, pandai berucap dan berkata-kata. Tetapi, Coach, pengalaman saya memanfaatkan Stephen untuk pendekatan itu sangat efektif. Untuk meyakinkan para customer kita tentang program-program yang akan kita terapkan di sekolah itu. Saya kasih contoh. Saya sekarang ini berbagi pengalaman. Saya sekarang ini baru saja tahun lalu saya dikontrak oleh notaris Muslim untuk menjadi direktur di sebuah Mahat Tahfiz Al-Quran di Medan. Pekan lalu saya juga baru dapat kontrak baru untuk 3 tahun menjadi awalnya konsultan, kemudian direktur di sebuah sekolah besar di Sumatera Utara, tepatnya di Kisaran. Saya memanfaatkan Stephen itu
untuk mematangkan program-program dan memantapkan eh, memantapkan atau meyakinkan mereka bahwa mereka perlu saya. Kebetulan memang ini direkturnya belum dispivin, tapi saya bisa menilai dia itu thinking. Baik, baik. Saya memanfaatkan ilmu itu, ya, memanfaatkan MK thinking untuk berkomunikasi dengan eh, owner ini. Singkatnya, coach, untuk teman-teman, ayo maju dengan Steven untuk memberikan pengaruh dan untuk meyakinkan para owners sekolah bahwa konsultan pendidikan sesuatu yang mereka butuhkan. Terima kasih Coach Rizal, mudah-mudahan bisa bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Edi. Izin Ustadz Edi, Ustadz Satria. Jadi ini menyambung apa yang disampaikan Ustadz Edi Suheri. Jadi di PKPI kita punya guru yaitu Ustadz Abdullah Effendi. Beliau seorang thinking introvert, Oh, cocok Masya Allah. untuk menjadi mentornya Ustadz Edi yang intuiting introvert, Insya Allah. Iya, betul. Baik. Tapi saya memanfaatkan MK thinking dalam banyak hal, Coach. Baik, Insya Allah. Barakallah, Coach. Terima Masya kasih Allah, atas luar sharingnya. biasa. Saya senang gitu. Alhamdulillah, baik, Insya Allah. Salam buat keluarga, Ustadz ya. Ya. Terima kasih, Coach. Sama-sama, Ustadz. Baik Bapak Ibu kan Allah SWT luar biasa sekali ya. Intermezzo antara para pakar ya di sini, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Masya Allah, siapa nih kira-kira ya? Baik, silakan Bapak Jamal Syarif. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Rijal Waalaikumsalam yang warahmatullahi wabarakatuh. terhormat, ada Ustadz beberapa Jamal. pertanyaan terkait dengan materi hari ini, Coach. Eh, Baik, Tadi Ustadz. sudah disampaikan tentang tipe atau ciri beberapa orang, ada yang ada visual, auditorik, kinestetik, dan auditor digital dan lain sebagainya. Tadi juga sudah disampaikan ciri-cirinya dan lain-lain, dan berefek kepada bagaimana kita melakukan komunikasi efektif dengan mereka. Nah, pertanyaan saya, Coach, tadi pada dasarnya kalau secara spontan, secara replik, tanpa kita mengetahui semua orang, eh, saya rasa se- jangankan memandang orang lain, melihat diri sendiri saja kadang kita masih bingung apakah kita audio, apakah kita visual atau audio visual atau kinestetik. Nah, saya yakin ada kemungkinan ciri-ciri yang tertera pada kinestetik mungkin saya temukan pada diri saya. Tapi ketika saya melihat ciri-ciri kepada visual, mungkin saya temukan juga. Nah, terkait dengan saya tidak tahu dengan orang lain ya, tapi ketika tadi ditampilkan ciri-cirinya, loh, ciri kinestetik kayak ada deh saya. Ciri visual ada deh. Nah, maksud saya gini, bagaimana kita menemukan membuat membuat komunikasi yang efektif sementara berdasarkan ciri orang tadi, ciri-ciri manusia tadi, sementara kita sendiri secara individu belum bisa menentukan diri kita apakah visual, audio atau kinestetik. Itu yang pertanyaan pertama. Eh, yang maksud saya gini, secara instan kan agak susah. Saya juga pernah ada pelatihan yang dikasih beberapa angket, lalu dapat disimpulkan bahwa seseorang itu adalah visual, audio, atau kinestetik. Nah, itu kan dalam dalam angket itu bukan 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 sesuatu mendapatkan hasil seseorang itu kinestetik itu bukan sesuatu yang
spontan bisa dilihat dari ciri-ciri tadi. Oke, kemudian pertanyaan kedua, saya tidak tahu apakah tadi apa terlewat tadi atau tidak. Saya belum menemukan pembahasan tentang tipe kepribadian introvert sama ekstrovert. Padahal di dalam, menurut paling tidak menurut saya, ketika kita berkomunikasi dengan tipe kepribadian yang berbeda tadi, tentu saja kita memberikan treatment yang berbeda. Ya, misalnya orang visual tapi dia introvert dengan orang visual tapi dia ekstrovert tentu saja berbeda. Nah, bagaimana maksud saya apakah ada irisan coach. Misalnya visual tadi ada ciri-cirinya nih, ada ciri-cirinya. Tapi apakah tipe kepribadian seseorang juga memberikan karakteristik visual yang berbeda. Misalnya visual introvert seperti apa, visual extrovert seperti apa, atau visual yang ambivert atau gabungan dari extrovert dan introvert seperti apa. Karena yang saya tahu ada tiga kepribadian manusia dari dilihat dari kejiwaannya tadi. Itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan terakhir, nah tadi tentang Stephen ya, saya baru dengar, baru lihat gambarnya juga baru lihat. Istilahnya ini juga baru lihat, ternyata otak ya banyak-banyak apa namanya celah-celahnya ya, banyak-banyak kamarnya. Nah, saya ingin bertanya bagaimana dengan kalau kita konfirmasi dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa pusat baik buruknya manusia itu adanya di hati, bukan di otak. Nah, tadi ketika Stephen tadi gambarnya, apakah atau gambarnya atau betul-betul itu bagian dari otak? S- Sementara hadis Nabi mengatakan, saya juga tahu juga, saya tidak hafal juga kan, penjelasannya persis atau tidak bahwa manusia itu akan baik tergantung pada satu satu organ lah. Kalau organ itu baik, maka baiklah seluruh manusia, seluruh jiwanya. Kalau organ itu buruk, maka buruklah manusia itu juga. Nah, ujar Nabi, organ tubuh itu adalah hati. Nah, maksud saya gini, bukan otak gitu, bukan otak. Tapi bagaimana penjelasannya ke otak? Tapi seolah-olah kayak di otak lah pusat saraf. Tapi memang kalau secara medis, karena saya juga pernah ke rumah sakit juga, ya kata dokter ya memang pusat saraf tuh di otak. Nah, tapi maksud saya ingin bagaimana menghubungkan dengan hadis Nabi yang pusat manusia itu yang jadi titik penentu baik tidaknya manusia itu ada di hati, bukan di otak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz Jamal Syarif atas pertanyaannya. Masya Allah. Ada 3 poin ya tadi Ustadz ya. Oke, baik. Jadi ini sharing Ustadz ya. Mungkin ada hal-hal yang belum saya ketahui, Ustadz lebih tahu dari saya, ataupun sebaliknya. Jadi barangkali di sini juga para asatidzah ada yang memiliki pengetahuan dalam pengetahuan terhadap pertanyaan Ustadz Jamal Syarif, boleh juga nanti disampaikan ya. Dan ini sebatas apa yang saya ketahui Ustadz ya. Saya coba jawab insya Allah sebatas apa yang sudah Allah ajarkan kepada saya. Yang pertama adalah tentang konteks visual, auditory, kinestetik, auditory digital. Dan memang itu sebetulnya gini, itu bukan berarti ketika kita visual maka sisi auditory kinestetik kita tidak ada. Jadi memang itu persentase sebenarnya Ustaz. Kalau kita belajar NLP practitioner secara lebih mendalam, itu juga kita akan menemukan bahwasannya itu persentase dalam setiap orang berbeda-beda. Ada yang dominannya di visual, auditory, kinestetik, auditory digital. Jadi tidak berarti ketika seorang dikatakan dia visual, lantas yang lainnya tidak ada, tetap ada. Cuma nanti persentasenya seberapa besar gitu ya. Dan apa namanya, setiap orang juga memiliki dalam tanda petik warna yang berbeda-beda. Dia mungkin lebih banyak kombinasinya
lebih besar di visual dan auditori digital. Ya, misalnya saya juga pernah ada di fase itu, di mana saya berbicara cepat, seseorang yang menjaga otak mata, saya juga memperhatikan penampilan, tapi di sisi lain juga saya auditori digital. Saya kalau mendapatkan informasi, saya memerlukan data-data yang sifatnya ilmiah, ya, di mana hal itu kalau tidak ilmiah rasanya tertolak dari pikiran saya gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, tadi kalau nggak salah introvert extrovert ya Ustaz ya. Nah, introvert extrovert dalam istilah psikologi umum ini mengarah pada keadaan sifat ya. Jadi introvert lebih cenderung diasosiasikan terhadap sifat-sifat yang kurang positif dalam masyarakat Indonesia ya, di mana masyarakat Indonesia itu yang guyup, yang makan nggak makan asal kumpul, yang seneng ngomongin politik gitu ya, seneng ngomongin gosip, seneng gibah gitu ya. Ketika bertemu dengan orang introvert yang minim bicara, menghindari keramaian, nampaknya bukan orang Indonesia banget, sepertinya seperti itu ya. Jadi orang introvert mengarah pada ciri-ciri yang tidak Indonesia banget gitu ya. Introvert, ekstrovert sebaliknya, orangnya supel, orangnya pecicilan, isi gue dan sebagainya. Nah, dan juga ambivert di antara keduanya. Nah, sama dengan penjelasan saya sebelumnya bahwa setiap orang juga sebetulnya ada dominasi introvert dan ekstrovertnya. Berapa persen, berapa persen. Nah, kalau dalam konteks usia kita nih Ustadz, mohon izin, sebetulnya harusnya pembahasan introvert ekstrovert itu sudah selesai. Dalam arti seperti ini. Kita bukan berlama-lama meyakini bahwa diri saya introvert. Saya tidak suka keramaian, saya tidak suka ngomong yang sebagainya. Justru harusnya kalau pendapat pribadi Ustaz izin, kita itu harusnya berada di sebuah level kapan harus menjadi introvert, kapan harus menjadi extrovert, ya, atau ambivert tadi ya. Jadi pada saat mungkin kita kumpul keluarga, berada dalam sebuah forum komunitas, ya layaknya kita juga berusaha untuk menjadi seorang extrovert. Pada saat kita mungkin sendirian, kita juga mungkin banyak merenung, kontemplatif, ya disitulah kita perlu menyalakan sisi introvert kita, ya. Jadi sebaiknya kita mengetahui, memahami kapan harus menjadi introvert, kapan harus menjadi ekstrovert. Nah, yang ketiga, ya nanti kalau ada yang kurang mohon dibahas lagi Ustadz ya. Yang ketiga, berkaitan dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasannya baik tidaknya itu tergantung hati gitu ya. Lalu apa kaitannya dengan pembahasan otak barusan gitu ya. Nah, memang kalau ini sebetulnya dua hal berbeda Ustaz. Jadi kalau bicara tentang baik buruk itu kan bicara tentang penilaian gitu ya. Tapi yang kita bicarakan tadi bahas di slide adalah bagaimana cara otak kita bekerja. Jadi itu mirip seperti kita diciptakan menjadi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mana yang lebih baik? Tentu saja tidak ada yang lebih baik. Perempuan bisa baik dengan perempuannya, laki-laki bisa baik dengan laki-lakinya. Jadi itu bicara tentang fitrah yang Allah hadirkan terhadap diri kita. Jadi kalau bicara tentang baik dan buruk, itu ranahnya bukan di cara kerja otak. Jadi yang tadi kita bahas tentang Stephen tadi, bagaimana dominasi otak, belahan otak kiri, sensing, thinking, intuitive, feeling, dan insting, itu rujukan dalilnya Ustaz, mohon izin di Quran surat Isra surat 17 ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul kullu ya'malu 'ala syakilati farabbukum a'lamu bima huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat menurut sesuai dengan pembawaan masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, jadi ketika berbicara tentang apa namanya modal dasar atau personality atau sebuah karakter, sebuah kepribadian yang melekat sejak lahir, di mana misalkan seorang sensing otak di bawah tadi terlahir sebagai seorang yang faktual, yang penting untuk bagi orang sensing kelihatan atau ada bukti yang terlihat, zohir itu penting buat sensing. Buat thinking, masuk akal itu sangat penting. Buat intuiting, ya menjadi berbeda itu penting. Buat feeling, ya pertimbangan soal rasa nyaman nggak nyaman itu penting. Orang insting, naluri, spontanitas itu menjadi sebuah ciri-ciri yang melekat pada dirinya. Maka itulah keadaan terbaik yang Allah hadirkan buat diri kita. Kabar baiknya adalah setiap kita itu menyimpan karakter dominannya masing-masing. Mungkin tadi kayak seperti Ustadz Edi Suheri gitu ya, beliau intuiting. Beliau orang yang berpikir dengan otak kanan.
ya, yang banyak ide, yang ingin berbeda, yang ingin berdampak bermanfaat buat orang lain, yang memang kalau mengerjakan sesuatu inginnya berkualitas, dan beliau juga mengetahui hal-hal yang seleranya tinggi, seleranya kualitas yang baik gitu ya. Jadi kalau mengerjakan sesuatu itu nggak mau setengah-setengah, pengennya tuntas, baik, sempurna, luar biasa. Nah, itu keadaan terbaik yang Allah hadirkan buat beliau sebagai seorang intuiting, ya. Nah, seorang thinking nanti berbeda lagi. Orangnya logis, masuk akal gitu ya, referensi data penting gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi memang kalau yang hadis Nabi tadi sampaikan dari Rasulullah SAW sampaikan bahwasannya eh, kalau hati itu baik gitu ya, maka akan baik. Ketika dia tidak baik atau tidak baik, itu berbicara tentang benar salah. Kalau yang tadi tentang belahan otak, itu berbicara tentang bagaimana cara otak kita bekerja. Seperti mungkin Ustadz Jamal Syarif juga kalau berkomunikasi dengan orang lain, ada orang yang mungkin ada orang yang pertimbangannya logika, benar salah. Jadi nggak penting saudara, nggak penting teman, kalau salah ya salah, benar ya benar gitu. Tapi mungkin ada orang lain yang pertimbangannya betul dia salah, tapi kan maaf dia juga manusia, dia saudara, dia orang baik, itu aja mungkin dia lagi futur, lagi salah, maafkanlah gitu ya. Nah, sehingga setiap orang ini menarik gitu, berbeda-beda cara kerja otaknya. Itulah yang membuat kita istimewa, spesial ya. Seperti yang Allah sampaikan di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Fungsinya untuk kita saling mengenal. Insya Allah. Walau alam bisawab itu mungkin Ustadz Jamal Syarif yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang belum dibahas. Tafadhol. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Baik, insya Allah. Sama-sama Ustadz. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz Jamal Syarif? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Ustaz. Cukup. Alhamdulillah. Terima kasih, insya Allah. Oh, ada Ini pertanyaan nih, Ustadz Satria di kolom chat nih, Ustadz. Mohon izin, ya, Ustadz. silakan Ustadz. Pertanyaan dari Ustadz Ya, boleh Febri. tahu MK Coach Rizal. MK saya thinking, Ustadz Edi, Masya Allah. Orang thinking. Thinking Sama-sama seperti atas kita ya. seperti anak kami yang kedua, Coach. Ayo, Masya Allah. Baik, salam buat anaknya, Coach. Ini dia nih. Oh iya, Masya Allah. Ustadz. Salam kenal. Dia Sama thinking kita ya. dia konsultan metode tahfiz apa, Oh, Coach? Allahu Akbar. Keren, keren. Masya Ya. Allah. Barakallah fiik. Nanti kita ketemu dengan Ustaz Satria ya, yang luar tahfiz Baik. juga ya, di Medan. Masya Masya Allah. Allah. Masya Baik, Allah. baik. Nah, yang kedua Terima ada kasih, Coach. pertanyaan lagi, Coach. Ustadz, mohon izin. Mohon diberikan contoh penerapan atau pengalaman Stevie dalam problem capture dan idea capture. Jangan lupa registrasi. Ya, ini seperti apa ya? Jadi misalkan 30 taruh di contoh ya, Ustadz ya. Ini salah satu sampel yang pernah saya coba perhatikan gitu ya. Jadi memang saya ambil salah satu. Ini real story ya, sudah real story. Jadi ini yang dialami oleh salah satu sekolah IT yang ada di daerah saya di Serang, Banten. Jadi sekolah IT ini milik seorang ketua yayasan yang ber-MK thinking, ya. Orang thinking adalah orang yang logis, orang yang normatif, orang yang bekerja sesuai SOP prosedur, orang yang sangat objektif, ya, orang yang apa ya, yang menilai segala sesuatu berdasarkan sisi benar dan salah, yang normatif tadi ya. Nah, lalu sekolah ini ternyata mengalami sebuah problem, sebuah challenge, sering bergonta-ganti guru, ya. Dan ternyata ini sejarah singkat saja ya, sebagai sebuah contoh. Ternyata yang dihadapi oleh para guru-guru ini memang afwan gitu ya. Para guru-guru ini kenapa akhirnya sering silih berganti SDM guru. Yang terjadi pada saat itu adalah yang dialami di sekolah ini adalah kekurang selarasan antara para guru dengan ketua yayasan, ya. Ketua yayasan yang thinking kan
membuat regulasi, membuat sebuah aturan yang memang sangat ketat pengawasannya. Ya, ketika ada seorang guru yang memang eh, terlalu longgar gitu ya, terlalu santuy, ya, atau mungkin sering melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan, maka disitulah sering terjadi teguran antara yayasan sama guru. Ya, dalam perspektif manajerial tentu ini sebuah hal yang baik. Yang namanya sebuah aturan yang diciptakan oleh pimpinan harus dilakukan oleh bawahan gitu ya, oleh tim yang memang berada dalam organisasi tersebut. Tapi yang terjadi adalah memang standar benar salah yayasan ini terlalu ini ya, terlalu kurang fleksibel gitu ya, sehingga akhirnya membuat guru-guru ini banyak yang tidak cocok dengan aturan yang ditetapkan oleh kepala yayasan. Nah, sehingga dalam hal ini kan ketahuan tuh standar kepala yayasan dan antara guru sering terjadi gap. Sehingga perlu ditengahi, dijembatani antara yayasan dengan para guru. Harus ada pihak ketiga di sini, ya, sebagai sebuah perpanjangan tangan dari yayasan kepada para guru, ya, harus menjembatani. Kita lihat sekarang yang bisa mengkomunikasikan secara baik daripada ketua yayasan yang thinking tadi terhadap bawahan, ya, adalah orang-orang insting, ya, yang tidak suka konflik, yang harmoni, yang mencari jalan tengah, yang juga adaptif, fleksibel, dan orang yang cepat merespon perubahan. Nah, sehingga akhirnya dengan metode Stephen, problem yang terjadi di sekolah tersebut uh, akhirnya ditengahi oleh seorang insting yang memang bisa menjembatani antara ketua yayasan dengan guru-guru. Dan alhamdulillah sekarang sekolah tersebut menjadi salah satu SDIT yang menerapkan konsep Stephen kepada anak-anak didiknya dari mulai masuk SD sampai lulus. Jadi menggunakan metode pengajaran, menggunakan basis Stephen, di mana gurunya dibekali ilmu Stephen, anak-anaknya diidentifikasi Stephen, dan metode pengajaran pun menggunakan Stephen. Pola alam itu yang pernah terjadi di daerah kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan menginspirasi. Atur nuhun. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ternyata metode Stephen itu bisa dikomparasikan setelah dengan dunia pendidikan ya. Lagi Ya, mengetahui potensi seorang anak, Ustaz, ya, apalagi anak sekolah, anak didik khususnya ya. baik. Bagaimana cara kita memberikan sebuah arahan, kemudian bagaimana cara kita memberikan nasihat, Masya Allah, berbisa sekali. Nampaknya perlu ada pertemuan berikutnya nih, Ustaz. Ustaz nggak ada buka kelas gitu misalnya, nanti luar ini, Ustaz. Boleh, boleh. Insya Allah boleh. Tinggal nanti bikin ininya ya, pollingnya bareng Boleh. di grup. Insya Allah. Mudah-mudahan ada kesempatan nih. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu Ustaz saja ingin kontak dari Coach Sejal Muharram, ya kami persilakan ya untuk Japri. Coach berapa nomor WA-nya atau gimana ya? Ini Masya Allah, Coach Rizal ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ruslan nih dari Medan juga ya. Silakan Bapak, langsung saja. Silakan Ustadz Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh iya, Nah, Masya Allah, Stephen banget ini. Salam buat ini ya, Ustadz Ferry Azwar ya, Ustadz Ruslan. insya Allah, bukan langsung Baik. ketahuan dirinya. Tukar background ya kan. Nah, ini yang benar backgroundnya. Baik, nggak apa-apa tadi udah kelihatan Ustadz. Eh, Kebetulan sama-sama praktisi Stephen, jadi Baik. agak seru cerita Stephen. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selain saya kebetulan kan ada di yayasan juga nih, Coach. Baik. Yang 2 tahun terakhir kita coba mengidentifikasi anak-anak menggunakan Stephen. Kebetulan yang mengidentifikasi yang ngetes itu saya langsung. Nah, cuman memang apa namanya
untuk implementasi konsepnya sendiri ya masih belum belum mumpuni lah ya, belum mumpuni. Tadi Coach Rizal menyampaikan ada sekolah yang sudah apa namanya sudah mengimplementasikan, mungkin boleh sharing sekolah mana gitu ya. Walaupun nanti mungkin bisa ngobrol juga sama sama apa namanya sama Software Ferry, cuman beda beda case kan, ini ngobrol konsultan pendidikan gitu kan. Baik. Pertanyaannya Ustaz, Afwan, berarti sekolah mana yang menggunakan Stephen begitu? Ya, Baik, betul. baik. Di Serang Banten sendiri, cabang Serang Banten, Pak Nazarudin ya di sini ya, beliau sebagai ketua cabangnya. Jadi sebelum bertemu dengan Asosiasi Konsultan PKPI ini, alhamdulillah saya juga sudah mempelajari ilmu Stephen sejak tahun 2013. Jadi alhamdulillah Stephen sangat baik diterima di daerah kami. Ada beberapa sekolah yang menggunakan. Pertama ada di level TK, level SD, SMP hingga SMA di sini ya. Yang memang sudah cukup lama menerapkan konsep Stephen itu ada SMP di sini, ada SMP Islam Pariskian ya. Jadi ini SMP yang ketua yayasannya Intuiting Extrovert yang memang inovatif gitu ya, ingin berbeda, ingin menjadi daya tarik, dan memang mengkonsep sekolahnya, metodenya memang menggunakan kurikulum yang di ATM dari beberapa pendekatan sampai akhirnya menggunakan konsep Stephen. Di mana di sekolah tersebut Stephen menjadi salah satu daya tarik gitu ya para orang tua untuk bisa menitipkan anak-anaknya untuk bersekolah di sekolah tersebut, di mana gurunya dibekali ilmu Stephen, anak-anaknya dites Stephen, sampai akhirnya kepala wali kelasnya itu juga disesuaikan dengan pola hubungan segi lima antara siswa yang paling banyak di situ dan wali kelasnya. Contoh misalkan kalau siswa-siswa kelas thinking gitu, kelas sensing, maka wali kelasnya orang intuiting yang menaklukkan gitu ya. Di situ diterapkan metode itu dan sudah lebih dari 5 tahun, dan itu menjadi salah satu daya tarik wali murid untuk menyekolahkan di sekolah tersebut. Tapi sampai mana penerapannya, memang karena saya eksternal ya, tidak memperhatikan, saya bukan orang internal, saya tidak terlalu mempelajari Ustadz untuk hal tersebut. Kalau yang tadi saya cerita, sekolah yang yayasannya tadi thinking, guru-gurunya sering silih berganti, itu memang itu sekolah yang saya dampingi Stephen sejak awal ya, sampai akhirnya sudah running sekarang alhamdulillah. Dan memang saya sudah melepas secara pembinaan gitu ya, dan alhamdulillah itu menjadi salah satu ini juga sih nilai tambah untuk wali murid. Banyak juga yang akhirnya di radius sekolah tersebut yang orang tuanya memilih untuk menyekolahkan anak tersebut karena memang menggunakan metode Stephen. Jadi salah satu daya tarik ya tadi ya. Jadi memang sampai mana penerapannya, untuk saat ini banyak di sekolah-sekolah di sini yang justru menggunakan metode Stephen sebagai sebuah nilai tambah pengajaran ya. Tapi untuk hasil akhirnya memang Afwan, saya memang tidak mempelajari, tidak meneliti sampai ke dalam ya, karena memang itu bukan bukan lagi sekolah binaan saya lagi gitu ya. Tapi sekarang saya sedang membuat konsep tadi sekolah. Mungkin di awal perhatikan saya sedang membuat sebuah konsep barbekyuan, bermain sambil belajar Quran, di mana di dalamnya anak usia dini itu kita install dengan pengenalan Sirah Nabawiyah, Asmaul Husna, sampai dengan metode pengajaran dengan menggunakan Stephen. Itu sedang saya terapkan. Baru saya mulai di tahun ini. Doakan mudah-mudahan lancar gitu ya. Dan karena baru mulai, saya belum bisa laporkan bagaimana progres hasilnya. Gitu, Ustaz. Mudah-mudahan lancar. Amin, amin, Ustaz. Saling mendoakan, Ustaz ya. Insya Allah. Boleh share nomor Ustaz? Sudah, Ustaz, di kolom chat 08 777 14 222 14. Tafadol, silakan ini chat pribadi. Berarti Coach Rizal di Serang. Serang Banten, terus.
Oh, Serang, Banten. Alhamdulillah. Jazakallah, Ustaz. Insya Allah. Berkisah sekali ya. Dan ternyata malam hari ini peserta kita, Masya Allah, luar biasa banyak yang interaktif ya. Bertanya-bertanya, kemudian dan insya Allah dijawab juga dengan interaktif oleh pemateri kita. Ada lagi Bapak Ibu, nampaknya setelah dijelaskan terkait dengan Stephen, pengembangan pola bagaimana strategi membangun sebuah dunia pendidikan ya. Langsung banyak yang hidupkan kamera, coach. Ya, mungkin banyak yang mau bertanya lagi nih, saya lihat ya. Apakah dari Bapak Muhammad Amin mau bertanya atau Bapak Tommy Apra ya? Ya udah nggak sabar nih mau bertanya nih ya. Kalau iya, kami persilakan. Ya, karena ini malam terakhir Pak ya. Jangan disia-siakan gitu aja. Bagaimana Bapak Muhammad Amin bersedia? Kalau bersedia boleh resen dengan Bapak Tommy, boleh ya. Kami tidak paksa kalau bersedia Belum, belum. silakan. Gimana Pak? Belum? Belum, belum. Belum. Bagaimana Coach Rizal? Mic-nya masih mati, Coach. Mic-nya belum dihidupkan. Afwan, afwan. Baik, kalau dari saya sih sudah semua disampaikan insya Allah Ustadz. Mungkin hal-hal yang sifatnya praktek mungkin sambil berjalan ya. Insya Allah kan nanti kita berada dalam satu grup ya Ustadz semua para asatidzah. Nah, nanti di situ kita akan saling berinteraksi dan mungkin di sini para asatidzah juga ada yang memiliki keilmuan, pengalaman atau kompetensi tertentu yang bisa di-sharingkan dengan para konsultan yang lain. Silakan nanti diagendakan. Insya Allah kita juga akan ada agenda-agenda pembinaan bulanan Ustadz ya. Jadi terbuka forumnya untuk siapapun para asatidzah yang memiliki pengalaman ilmu untuk dibagikan kepada konsultan yang lain. Mudah-mudahan manfaatnya lebih berdampak luas lagi, insya Allah. Itu Ustadz. Baik, Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa malam hari ini. Malam hari ini Allah masih berikan rahmat kasih sayang ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin kami rasa ya, karena tidak ada yang bertanya lagi, kita padakan sesi pada malam hari ini ya. Ustaz Ustazah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir ya sampai detik ini dan bertahan di jam 21.59 ya, sedikit lagi jam 10. Dan informasi yang tadi kami sampaikan di awal ya terkait dengan hari terakhir ya. Insya Allah tadi ada penyampaian pesan yang saya insya Allah akan sampaikan dari Ustadz Agil Hussein Abdul Faya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti setelah acara pada malam hari ini yang hari terakhir ya, nanti akan ada pengerjaan studi kasus terkait dengan pertemuan pertama ya yang telah disampaikan oleh Ustadz Agil Hussein Abdullah dan formatnya nanti akan dikirimkan oleh Ustadz Effendi ya. Bapak Ibu mungkin kalau belum dapat nanti bisa kita ingatkan lagi, kita bisa kita infokan lagi nanti di dalam grup. Kemudian yang kedua, nanti setelah pelatihan ini Bapak Ibu akan ada dikirimkan bentuk atau sebuah asesmen ya dalam bentuk Google Form. Batas waktu akan disampaikan kapan mengumpulnya. Terkait dengan studi kasus pertemuan yang dari Ustadz Agil nanti dan formatnya juga akan dikirimkan. Insya Allah mulai pengerjaannya itu mulai malam hari ini sampai 2 pekan ke depan. Insya Allah kalau tidak ada halangan Bapak Ibu bisa mengerjakannya mulai besok ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan informasi yang penting di akhir pertemuan malam hari ini. Dan sebagai penutup, ya kami harap nanti Bapak Ibu sudi rela menginformasikan kepada rekan-rekan sejawatnya atau rekan-rekan seprofesinya ya untuk apa namanya menyampaikan bahwa ada sebuah program atau komunitas ataupun grup ya namanya Perkumpulan Konsultan Pendidikan Islam Indonesia. Ya, kepada kawan-kawannya ya. Mana tahu nanti kita akan buka di batch berikutnya. Ya, ini ada pertanyaan tugasnya dikirim kemana? Ya, nanti bisa konfirmasi ke admin Bapak ya. Nanti kita akan bantu tanyakan dikirim kemana tugasnya. Ya, jika sudah siap, mungkin kirim ke admin ya. Nanti akan disampaikan informasi ke admin juga.
Oke, baik. Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, saya mau minta testimoni dari Bapak Ibu semua ya, terkait bagaimana perihal dengan agenda yang 5 hari sudah kita jalan ini sampai hari akhir. Ada yang bersedia Bapak Ibu? Iya. Testimoni ya. Nah, dari Bapak Ibu sekalian, bagaimana tanggapannya, apa yang dirasakan, apa yang telah didapatkan. Boleh dibantu Bapak Ibu? Ustaz Ustazah ya. Dari Ustadz Ferry, mana tahu Ustadz? Ada kira-kira Ustadz? Oke. Siapa Ustaz? Ya Ustadz Edi Suheri. Oke, siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Yang pertama, tentu saya ucapkan terima kasih pada host yang luar biasa ini, pemateri narasumber juga yang cukup kompeten dengan berbagai materi yang tentu akan sangat bermanfaat untuk kita para konsultan pendidikan Islam ini. Acara yang hebat luar biasa ini memang harapannya memberikan bekal yang kuat untuk kita sebagai orang yang bergelut di dunia pendidikan sebagai konsultan. Tentu harapannya kegiatan ini terus berjalan dengan lebih masif lagi, artinya lebih luas, supaya bisa lebih banyak menjangkau orang-orang yang memang di dalam dunia pendidikan. Kemudian tentu ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Harapannya terus ada komunikasi di antara kita, dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih dan senang bertemu dengan orang-orang hebat dan berbincang dengan orang-orang yang banyak memberikan manfaat. Terima kasih Ustadz, Coach semua, teman-teman. Semoga kita bisa ketemu secara tatap muka di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Edu Seri ya, dan juga Bapak semuanya ya. Mungkin itu sebagai testimoni sebagai penutup kita, dan mungkin ya bisa lah nanti kita saling bertukar WA Bapak ya. Yang terutama di Kota Medan saya bisa apa namanya silaturahmi ya sebagai anak ya, karena saya rasa saya yang paling muda di sini Bapak Ibu ya. Masih 29 umur saya, tapi nggak apa-apa ya. Usia nggak menjadi patokan. Walaupun begitu, saya insya Allah akan terus belajar dari pengalaman Bapak Ibu semua ya. Mana tahu dengan bertemu kita kopdar Bapak Edi ya dan Bapak Ruslan bisa menjadi penyemangat saya untuk menjadi apa namanya penggerak pendidik di negeri ini. Amin ya. Ya, Amin. sedih Pak ya nanti ya kalau silaturahmi ke Medan ya, ke sekolah atau ke rumahnya ya silaturahmi insya Allah ya. Dan semoga kita Bapak Ibu semua ya, nggak betul kata Ustadz Edi tadi ya, nggak putus komunikasi sampai di sini aja, bisa lanjut ya, mungkin sampai nanti hayat di kandung badan ini berpisah ya, sampai begitunya kali ya. Baik, ya, saya rasa nggak mau banyak kata lagi, saya takut salah ya, karena semakin malam semakin banyak kata, takutnya nanti makin lama tutup ya. Baik, itu saja Bapak Ibu dan Allah SWT. Terima kasih banyak sekali lagi jazakumullah khairan katsiran atas kesempatan dan Wa waktunya iyyakum. dan kontribusinya ya, atas waktu yang telah tersita kurang lebih selama sepekan sekitar 8 jam lebih ya. Semoga Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan pada malam hari ini dan sebelumnya juga sampai akhir dan selesai sekarang. Selamat sekali lagi Bapak Ibu telah mendapatkan gelar CIEC ya. Bisa ditaruh di nama belakangnya insya Allah, bisa menjadi branding untuk orang-orang yang mungkin mengetahui apa itu konsultan ya. Semoga dengan hal ini bisa menyatukan kita, bisa memperkuat ukhuwah kita, terutama kaum muslimin yang ada di Indonesia. Barakallahu fikum, saya akhiri dengan mengucapkan
Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bapak Ibu, masa sama kita tutup dalam doa akhiratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. Ustaz Saya Satria, mohon maaf Bapak terima Ibu kasih ya, banyak. banyak kata yang salah, banyak kata-kata yang mungkin nggak tepat. Kita akan foto dulu Bapak Ibu, Ustaz ya. Foto hari kelima nih. Masya Allah, ini akan khas ya, khas ya. Ya Bapak Ibu yuk foto yuk hari kelima ya, tangannya begini ya jadi. Ya, hari kelima ya. Baik Bapak Ibu ya, kita akan mulai 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di lain waktu. Ya, sudah boleh tinggalkan Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Satria, terima kasih banyak. Sehat-sehat Ustaz. Ya, Coach juga Ya. ya Coach. Sehat selalu. Semoga dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih para asatizah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Rizal. Sama-sama, Ustaz Edi. Kami generasi fakih fidin, meneladani Rasul, para sahabat mulia, dengan ilmu dan iman sebagai pedoman, membangun peradaban yang agung dan gemilang. Dari Sahara hingga timur nan jauh, mengalir cahaya tak pernah redup, mengukir sejarah tulas abad penuh kemuliaan, lebih megah dari Yunani, Romawi dan Persia. Kami generasi yang tangguh dan bijaksana, melangkah bersama di jalan ulama, menjadi mercusuar dunia, bersinar tenang, meneruskan peradaban Islam yang gemilang. Para ulama hebat penuntun langkah kami, dengan ilmu mereka dunia menjadi indah. Tak hanya kuasai instan sakofa, tapi juga hati yang tunduk pada Rabb semesta. Dari Sahara hingga timur nan jauh, mengalir cahaya tak pernah redup, mengukir sejarah tulas abad penuh kemuliaan, lebih megah dari Yunani, Romawi dan Persia. Kami generasi yang tangguh dan bijaksana, melangkah bersama di jalan ulama, menjadi mercusuar dunia, bersinar tenang, meneruskan peradaban Islam yang gemilang. Para ulama hebat penuntun langkah kami, dengan ilmu mereka dunia menjadi indah. Tak hanya kuasai instan sakofah, tapi juga hati yang tunduk pada Rabb semesta. Kami generasi yang tangguh dan bijaksana, melangkah bersama di jalan ulama, menjadi mercusuar dunia, bersinar terang, meneruskan peradaban Islam yang gemilang. Langkah kami berpijak pada kebenaran, dengan semangat Nabi dan para sahabat. Tak goyah, tak lelah, terus berjuang, mengangkat Islam rahmat bagi seluruh alam. Generasi fakih fidin, cahaya masa depan, kami akan terus berjuang, membangun kejayaan Islam bersama Rasul sahabat
dan ulama penuh kemuliaan. Kami generasi penerus peradaban hebat.